acara. Terima kasih. Bersama saya Agnes Simamora, senang sekali bisa menemani rekan-rekan media yang sudah menyediakan waktu untuk mengikuti sesi ini. Rekan-rekan, transformasi kehidupan menjadi serba digital pastinya memberikan manfaat dan tantangan tersendiri. Teknologi, infrastruktur untuk keamanan di dunia siber sangatlah penting, mengingat semakin banyak serangan siber yang muncul. Melihat adanya kebutuhan akan transformasi digital ini, ada satu hal mendasar yang perlu dibangun untuk dapat memudahkan interaksi yang dilakukan lewat ranah digital, yaitu adalah kepercayaan. Kepercayaan menjadi modalitas utama dalam memberikan keamanan di berbagai aspek, utamanya keamanan data, perlindungan data pribadi, dan lain-lainnya sehingga aktivitas dapat dilakukan secara nyaman. Oke, siang hari ini terima kasih sudah bergabung pada kelas pelatihan media FIDA ICSF Media Clinic. Perkenankan saya untuk memperkenalkan 3 narasumber hebat pada siang hari ini. Kepada para narasumber silakan mengaktifkan tampilan video masing-masing. Terima kasih. Yang pertama adalah Bapak atau Mas Ardi. Bapak Ardi Suteja, selaku Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF. Halo, selamat siang Mas. Selamat siang Mbak. Kemudian ya sehat-sehat ya Mas ya. Alhamdulillah. Oke, narasumber kita yang kedua adalah Bapak M. Novel Aryadi selaku Direktur Cyber Security BDO in Indonesia, juga merupakan co-founder Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF. Halo Mas Novel, selamat siang. Selamat siang Mbak Agnes. Salam sehat semua. Selamat bergabung. Yeah. Amin, sehat-sehat Mas. Kemudian narasumber kita yang ketiga adalah Ibu Sati Raswanto selaku CEO dari FIDA. Halo Mbak Sati, selamat siang. Selamat siang Pak Ardi, ya. Mbak Agnes. Selamat siang Bu. Baik, selain itu saya juga hendak menyapa moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Satrio Wibowo selaku Sekretaris Indonesia Cyber Security Forum. Halo Mas Bowo, selamat siang Mas Bowo. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga sehat-sehat semua ya. Ya, terima kasih Mas. Oke, kepada para narasumber kami mohon untuk tetap mengaktifkan tampilan kamera atau video selama diskusi kita berlangsung. Rekan-rekan juga sesi ini merupakan sesi pelatihan ya, kita diskusi secara santai tapi bermanfaat, berfaedah. Mohon ketika nanti ingin menyampaikan pertanyaan kepada narasumber, silakan disampaikan lewat fitur chat. Oke. Untuk yang pertama, kami membuka acara ini dengan mempersilahkan Mas Ardi selaku Ketua dan Pendiri ICSF untuk menyapa kita semua. Sekilas mengenai Mas Ardi, beliau adalah salah satu pendiri dan pengurus dari ICSF, juga Indonesia Chief Information Officer Forum atau ID.CIO, begitu ya Mas ya? Yang merupakan 2 organisasi nirlaba yang fokus kepada pembangunan kewaspadaan, pembangunan kapasitas, dan pengembangan teknologi keamanan dan ketahanan siber. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, kami serahkan ke Mas Ardi. Silakan Mas untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman di FIDA ya, ini teman-teman kita juga di industri keamanan cyber ya, atas kesempatan dan kemitraannya di dalam merealisasikan salah satu program bersama di dalam memberikan coaching ya atau media clinic yang sekarang pada siang ini kami bersama-sama lakukan. Dan acara ini kebetulan tidak ada sesuatu yang sudah lama kita rencanakan dan banyak dinantikan banyak pihak, karena memang sudah lama kita nggak berbuat sesuatu yang terkait bagaimana kita bisa memberikan atau berbagi informasi dengan teman-teman media terkait dengan apa yang kami lakukan di industri keamanan dan ketahanan cyber nasional.
ini ya suatu kesempatan yang baik juga buat kita untuk mendalami berbagai teknologi-teknologi yang sekarang mulai muncul ya di Kasanah ya terkait dengan keamanan data dan sebagainya yang isu yang sekarang lagi relevan. Untuk itu makanya sekarang siang ini kita tampilkan beberapa narasumber ya dari ICSF dan dari FIDA dan mungkin dari teman-teman lainnya untuk bisa mungkin berbagi pengalaman mereka ya dan kira-kira teknologi yang tepat guna ya yang bisa kita manfaatkan secara mudah ya untuk bisa menjaga keamanan dan keselamatan kita di ranah ruang cyber yang sekarang semakin hari semakin rentan dan rawan ya. Hampir tiap hari kita mendengar ada berita-berita bocoran data dan sebagainya ya. Untuk itu saya tidak berlama-lama lagi untuk bicara terkait dengan program siang ini. Saya harap teman-teman sahabat-sahabat saya dari media bisa mengikuti ini dan bisa proaktif nantinya bertanya, dan kita juga akan buat sesi-sesi ini tidak kaku gitu ya. Silakan kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa diajukan melalui chat atau Q&A ya. Nanti akan ditampung dan nanti akan dimoderatori oleh Mas Satrio Wibowo. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bu Sati dan teman-teman dari FIDA ya yang telah memberikan kesempatan kepada ICSF ya untuk bisa berbagi dan bermitra di dalam acara pada siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ardi atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengar sambutan dari Ibu Sati Rasuwanto selaku CEO FIDA. Sekilas mengenai Mbak Sati, sebelum bergabung dengan FIDA, beliau memimpin Endeavor di Indonesia, sebuah organisasi yang mendukung jaringan global wirausahawan. Sebelum itu, karirnya juga membawanya dari sebuah perusahaan konsultan keuangan ke Bank Dunia sebelum bergabung ke BKPM sebagai staf khusus. Baik, kepada Mbak Sati kami persilahkan. Terima kasih Mbak Agnes. Selamat siang sekali lagi Pak Ardi, Pak Novel, Pak Bowo, biasanya manggilnya Mas Bowo ya, hari ini jadi Pak Bowo. Dan teman-teman media sekalian, justru yang berterima kasih kepada Pak Ardi dan Pak Novel dan Mas Bowo itu justru FIDA gitu ya, karena kami menyadari bahwa memang isu keamanan siber, perlindungan data pribadi ini adalah sesuatu yang digeluti oleh rekan-rekan dari ICSF justru lebih lama daripada saya. Jadi saya masih banyak perlu belajar dari dari bapak-bapak sekalian. Hari ini memang FIDA itu bekerja sama dengan ICSF dalam rangka berbagi, gitu ya, ingin berbagi pengalaman, berbagi wawasan, dan tentu saja juga bertukar pikiran. Mungkin nanti dari teman-teman dari ICSF bisa bercerita lebih banyak gitu bahwa memang industri ini sudah lama, industri keamanan siber dan perlindungan data pribadi itu adalah isu yang sudah lama gitu. Tapi semakin ke sini, terutama dengan akselerasi digitalisasi, apalagi dengan adanya didorong pandemi ya Pak, mungkin seringkali disebut, beberapa kali saya dengar disebut accidental digital transformation gitu, karena karena dipaksa gitu, kita dipaksa untuk pergi ke ranah digital, maka industri ini berkembang bahkan lebih cepat dari sebelum-sebelumnya gitu, dan sesuatu yang mungkin tidak bisa dihindari lagi. Nah, tentu saja seperti juga industri lain yang besar dan terutama yang berkembang dengan pesat dan banyak sekali teknologi dan inovasi baru yang harus terus dikejar, butuh kerjasama erat dengan para pihak terkait gitu. Jadi FIDA sebagai pelaku industri tentunya perlu banyak berdialog dan berdiskusi, bukan hanya dengan teman-teman dari Indonesia Cyber Security Forum, tapi juga dengan teman-teman media. Jadi kalau nanti kita akan bercerita lebih banyak sebetulnya FIDA itu tapi FIDA itu sebenarnya kami punya misi ingin membantu mempermudah bagi semua teman-teman untuk bisa membuktikan siapa kita pada saat kita sedang bertransaksi atau berada di dalam satu ranah digital. Jadi pembuktian bahwa kita itu siapa itu menjadi penting karena hampir semua dunia digital itu kan anchor utama untuk melakukan transaksi itu adalah trust sebetulnya. Gitu.
rasa percaya bahwa saya memang Sati berinteraksi dengan Pak Ardi gitu misalnya, dan bahwa transaksi ini dilakukan mengenai misalnya pinjaman A atau mengenai mengenai perjanjian kerjasama B gitu. Jadi bagaimana kita bisa melakukan hal itu dengan cepat dan nyaman dan mengurangi trade-off antara keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan kenyamanan pada saat menggunakan. Karena seringkali saya banyak diskusi juga dengan teman-teman dari ICSF, setiap ada upaya untuk melakukan sesuatu jadi lebih aman, itu biasanya ada friksi untuk pelanggan, dan friksi itu diciptakan supaya lebih aman. Tapi dengan teknologi yang ada sekarang, sebetulnya tidak perlu ada trade-off antara friksi dan keamanan itu, dan teknologinya berkembang terus lebih cepat, dan kami ingin membagi sebetulnya ke teman-teman media seperti apa sih perkembangan terbaru itu, gitu, sehingga friksi ini sebetulnya tidak perlu terjadi. Lewat kelas pelatihan ini, FIDA dan ICSF juga ingin bisa berdialog, gitu. Jadi ingin tahu sebetulnya dari teman-teman media apa sih sebetulnya yang lagi dalam top of mind in terms of isu-isu yang ada di antara teman-teman media, ingin sehubungan dengan teknologinya ya, sehubungan dengan sesuatu yang memang isu keamanan siber itu kan adalah banyak isu-isu jangka pendeknya, tapi secara jangka panjang isunya bahkan lebih banyak lagi. Dan hari ini kita sebetulnya ingin fokus ke isu-isu yang jangka panjang tersebut. Gitu. Mungkin itu dulu, nanti bisa diskusi lebih banyak. Selamat siang, terima kasih hari ini sudah memilih berdiskusi sama kita. Saya tahu lagi banyak sekali acara di luar sana, terutama yang virtual. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Sati atas sambutannya. Untuk acara berikutnya, kita akan dipandu oleh rekan saya, Mas Satrio Wibowo selaku moderator. Mas Bowo ya akan membantu jalannya sesi pelatihan media pada siang hari ini. Silakan Mas Bowo. Oke, makasih atas waktu dan layarnya Mbak Agnes. Lah ini saya yakin ini teman-teman media pasti memang lagi penasaran ya, apalagi ada beberapa isu yang keras hari ini muncul, kemudian juga ada beberapa isu-isu yang sebelumnya yang cukup menyita waktu dan juga perhatian ya di Indonesia ini gitu ya. Cuman kita mungkin akan pisahkan lah ya. Jadi kita sekarang ini fokus ngobrolin tentang tanda tangan elektronik dulu ya. Baru nanti bagaimana tanda tangan elektronik ini bisa memberikan solusi-solusi mengenai autentifikasi terhadap identitas ya. Dan ini kritikal ya. Menurut saya ini kritikal karena apa? Gini deh. Kita melihat kasus-kasus sekarang ini, kita lihat bahwa mungkin data pribadi kita sudah kemana-mana ya, sudah tersebar kemana-mana, kita nggak tahu juga ya. Nah, bagaimana kita itu memastikan bahwa memang kita itu orang yang benar untuk mengakses data kita gitu. Nah, ini yang nanti akan jadi critical issue ya. Nah, salah satu cara untuk melakukan autentikasi identitas itu adalah tanda tangan elektronik. Dan itu dari sisi tata kelolanya sudah komplit semuanya ya. Dari ujung, dari undang-undangnya ya sampai ke bawah, sampai peraturan menterinya, industrinya sudah jalan, dan salah satu pelaku industri yang menurut kami itu sangat kuat di dalam industri ini itu adalah FIDA. Ya, karena apa? Karena sertifikasi yang sudah FIDA capai dibandingkan dengan pelaku industri lain, ya ini menurut kami di ICSF itu sesuatu yang perlu dibanggakan dan diangkat gitu. Oleh karena itu kami sangat senang sekali ya bisa melaksanakan acara ini ya sehingga kita bisa share mengenai problematika data pribadi dan segala macam, kemudian bagaimana solusi yang bisa ditawarkan oleh industri lokal. Ya, kita bicara industri lokal di sini. Ya. Nah, kita ada kesempatan untuk ngobrol bareng dengan dua narasumber. Yang pertama Mas Novel, ya, kemudian setelah itu Mbak Sati, ya. Nah, Mas Novel ini, wah ini suhu saya lah ya. Ini suhu saya, ini kakak angkatan saya. Ini ya
nggak artinya beliau sudah tua sekali, enggak gitu. Saya juga masih muda sih. Gitu. Tetapi pengalaman beliau yang fokus di dunia cybersecurity itu sudah luar biasa gitu loh. Beliau berkarir sejak tahun 1999 ya di berbagai perusahaan multinasional ya, dan saat ini mengemban amanat sebagai Direktur Cybersecurity dan CISO dari BDO. BDO itu akuntan publik internasional, ya, konsultan manajemen yang berkantor pusat di Belgia. Ini kalau nggak salah masuk Big Four ya, Mas Novel ya, wah, luar biasa. Big Four-nya akuntan Indonesia itu salah satunya BDO, setahu saya. Nah ini kita punya waktu lebih kurang 15 sampai 20 menit buat Mas Novel untuk presentasi. Monggo waktu dan layarnya saya persilahkan, Mas. Ya, makasih Mas Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bowo, Mbak Sati, Pak Ardi, dan teman-teman media semua, salam sehat dari saya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat, menjaga protokol kesehatan, secepat mungkin memvaksin ya diri kita dan teman-teman dan keluarga sekeliling kita. Saya izin share screen. Oke. Udah kelihatan ya, Mas Bowo ya? Udah, Mas. Oke. Silakan. Iya, oke. Teman-teman sekalian, sorry. Oke. Agenda kita, topik kita hari ini adalah tentang identitas, privacy, dan akses ilegal ya di ruang cyber. Jadi 3 hal ini saya kira sangat penting ya untuk dipahami. Pertama masalah identitas, privacy, dan akses ilegal ya, karena pada akhirnya yang bisa melindungi kita dari akses ilegal itu adalah identitas ya. Jadi secara umum identitas itu kurang lebih seperti sama kayak kunci gembok rumah kita lah ya. Jadi kalau di dunia fisik kita setiap rumah punya kunci gitu ya. Di dunia cyber itu ya kunci kita ya identitas ya. Oke, secara umum kita ada tiga chapter nih, 3 bagian. Yang pertama adalah situasi ruang cyber setelah pandemi. Nah, ini teman-teman sekalian, saya ajak teman-teman untuk diskusi situasi ruang cyber setelah pandemi ini, apa sih yang berubah sebelum dan setelahnya pandemi gitu ya, dan milestone-milestone apa yang penting untuk kita pahami. Kemudian nomor 2, chapter 2 saya akan ngebahas tentang bagaimana pencurian identitas itu terjadi dan kenapa perbuatan kriminal itu senantiasa seringkali pada umumnya diawali oleh pencurian identitas ya, yang kemudian akan banyak melahirkan berbagai macam tindak kriminal yang lain. Kemudian yang ketiga, sekilas tentang RUU PDP yang sedang kita harapkan segera disahkan ya untuk sama-sama kita ketahui, dan kemudian beberapa tips untuk melindungi identitas dan data pribadi. Oke, lanjut kita masuk ke chapter yang pertama. Ya, teman-teman sekalian, ini saya penting untuk mention ya bahwa menjelang beberapa situasi menjelang pandemi ya, supaya kita bisa memahami konteks situasi kita hari ini. Jadi situasi kita sebelum pandemi itu kita sedang dalam proses untuk bergerak dengan transformasi digital ya menuju data driven society ya. Ketika itu kan sudah mulai banyak startup ya, dan orang sudah mulai banyak menggunakan data sebagai bagian dari pengambilan keputusan ya, mulai dari teman-teman yang menggunakan Gojek online ya, sampai decision makers di eksekutif baik pemerintah maupun swasta ya. Mereka benar-benar menjadikan digital itu sebagai sebuah data itu sebagai sebuah pengambilan keputusan ya, mulai dari street level sampai ke pengambilan keputusan. Itu kita dalam proses transformasi. Kemudian selanjutnya di dunia bisnis juga ada pergeseran ya tentang cara pandang memahami data ya. Mereka ngelihat bahwa data sebagian orang melihatnya sebagai surveillance capitalism ya, karena saat ini basically semua organisasi bisnis yang bisa dikatakan sebagai perusahaan data ya, karena mereka menggunakan data sebagai sumber untuk mencari uang, sehingga mereka tidak lepas dari aktivitas surveillance ya terhadap penggunanya ya. Kemudian lanjutnya ada beberapa skandal ya setahun 2 tahun menjelang pandemi, terutama yang paling besar adalah saya catat di sini masalah Cambridge Analytica ini sekitar tahun 2018 ya. Dan ini ternyata menjadi milestone penting ya, yang ternyata kita catat memperparah situasi kita setelah pandemi ya, di mana skandal ini menyebabkan
manipulasi data pribadi ya untuk target-target politik yang dilakukan oleh para pelaku. Selanjutnya, kenapa saya sampaikan bahwa Cambridge Analytica ini penting ya untuk kita mention ya, karena ternyata dia merupakan salah satu milestone penting lahirnya industri disinformasi ya. Jadi kalau kita sekarang melihat banyak hoax ya, ini mungkin salah satu di antara milestone pentingnya adalah adanya Cambridge Analytica, dan ternyata dalam laporan dari Oxford University ini sampai dari 2017 sampai 2020 itu kan jumlah negara yang punya industri disinformasi semakin banyak ya. Terakhir itu tahun 2020 ada 48 negara yang punya industri disinformasi. Artinya di sini, jadi ini merupakan salah satu background penting yang saya kira penting untuk kita sadari dalam konteks pandemi. Kemudian nggak lama kemudian 2020 terjadi pandemi, teman-teman sekalian ya, yang terjadi seperti tadi disampaikan oleh Bu Sati ya, terjadi accidental digital transformation ya, terjadi percepatan ya. Jadi kalau regional Asia Pasifik itu ada percepatan 4 tahun lebih awal. 10 tahun ya. Kalau global itu 7 tahun, kalau Asia Pasifik itu 10 tahun lebih awal ya. Ini jadi lebih cepat 10 tahun ya. Dan ini merupakan bisa disebut sebagai ya, maksudnya bisa keuntungan, bisa kerugian, itu tergantung bagaimana kita mengelola accidental transformation, digital transformation ini. Teman-teman sekalian, penting catat juga bahwa accidental digital transformation ini juga tidak hanya menyentuh perusahaan-perusahaan yang mendapatkan untung dari situasi pandemi, tapi juga beberapa industri ya yang terkena dampak itu tetap memaksakan diri untuk melakukan transformasi digital ya untuk survival ya, karena mau nggak mau kan perilaku masyarakat, perilaku market berubah ya, sehingga channel bisnis juga harus dirubah, ditata ulang, model bisnis harus di-adjust ya untuk survive. Nah, teman-teman sekalian, di beberapa penelitian yang dilakukan yang saya dapat dari salah satu jurnal ya tentang penelitiannya tahun 2020 ya, kalau nggak salah ini sekitar kuartal 3 ya, sekitar ya 3-4 bulan setelah pandemi ya, bahwa salah satu device yang paling banyak digunakan di saat pandemi ini adalah smartphone ya. Dan salah satu perilaku yang penting dicatat adalah semakin banyak pengguna tuh yang memberikan datanya kepada situs-situs ya yang mereka gunakan. Ya. Kemudian juga survei juga ngelihat bahwa terjadi peningkatan cybercrime ya dari selama pandemi ya, tentunya sekarang makin naik ya. Kemudian juga ini beberapa catatan dari yang saya kutip dari situs Mabes Polri ya, tahun 2020 tapi ya, kalau 2021-nya kayaknya masih tengah tahun ya, ini belum keluar. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi sekilas ya tentang situasi yang melatar belakangi pandemi, kemudian ketika pandemi berlangsung apa yang berubah, dan kita melihat bagaimana terjadi dampaknya kepada kehidupan kita dan juga tentunya pada aspek kriminalitas di dunia cyber. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk chapter kedua tentang pencurian identitas. Jadi ini gambar ini saya adaptasi dari laporan Europol ya, tahun 2020 ya, mereka membuat semacam hipotesis ya yang terjadi bahwa sebenarnya di sini bahwa awalnya itu adalah dari turunnya mobilitas dan interaksi manusia ya, karena ini mau nggak mau karena dilakukan sebagai upaya untuk menekan virus kan ya. Akibatnya orang jadi jarang berkumpul ya, dan mau nggak mau masyarakat dipaksa untuk beraktivitas dari rumah ya. Dan ini tentunya sudah hampir 2 tahun. Hal ini menyebabkan berbagai macam penyakit psikologis ya bagi tidak hanya di Indonesia maupun di dunia ya. Ada rasa cemas, jenuh, stres. Nah, inilah yang menjadi salah satu kerentanan psikologis yang dimanipulasi ya. Saya sebut sebagai kerentanan situasional ya. Orang depresi karena tekanan ekonomi ya, gaji dipotong dan seterusnya. Kemudian mungkin juga ada beberapa bahan pokok yang naik ya, kemudian tidak bisa refreshing ya, sehingga mau nggak mau terperangkap dalam rumah ya. Berangkat pergi keluar rumah was-was ya, di dalam juga jenuh, jadi maju kena mundur kena, dan ini tentunya menyebabkan situasi mental psikologis ya, tidak hanya 1-2 orang tapi mungkin menimpa banyak orang.
Dan tentunya hal ini bagi kalangan pelaku kejahatan cyber merupakan sebuah peluang untuk dimanipulasi, kurang lebih seperti itu. Ini laporan dari Europol juga melanjutkan. Jadi secara umum itu ada sekitar 5 ya, 5 tren ya dalam cybercrime landscape ya. Yang pertama, yang di sini saya hendak garis bawahi nomor 4 aja tentang malicious domain ya. Jadi semakin banyak domain-domain yang judulnya itu corona ya, corona atau covid ya. Nah, kenapa mereka bergerak dengan membuat domain-domain palsu? Karena nanti arahnya untuk melakukan yang nomor 1 ya, online scam, online phishing ya. Kemudian juga malware. Kenapa malware? Karena untuk masuk dalam first intrusion-nya itu kan harus biasanya dengan phishing. Dan melakukan phishing itu butuh domain-domain yang palsu ya, dan kebetulan di sini seperti saya sampaikan di depan bahwa banyak orang haus informasi tentang COVID ya, baik informasi yang sifatnya benar maupun hoax gitu ya. Pokoknya yang judulnya COVID, corona pasti dikejar orang ya. Sehingga situasi seperti ini dimanfaatkan oleh cyberkriminal untuk bikin nama-nama domain dengan tujuan-tujuan seperti itu ya, sehingga proses untuk melakukan infeksi virus ya itu jadi lebih cepat gitu ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, ini saya lihat ada 3 faktor ya yang saya kira penting untuk saya sampaikan di sini yang membedakan kejahatan di ruang cyber dengan kejahatan pada umumnya ya. Yang pertama adalah masalah identitas ya. Jadi kalau kita di dunia fisik kita nggak gampang ya untuk melakukan ngerubah identitas kita, ngerubah tampilan kita ya. Kadang-kadang kita ngelihat kalau di film-film penjahat itu ya, gitu ada yang sampai ngerubah operasi plastik ya, itu untuk mengubah identitas ya. Jadi di dunia fisik itu sangat sulit mengubah identitas ya. Harus operasi plastik, operasi hidung ya, operasi tulang pipi ya untuk merubah identitas dia. Kenapa? Karena di ruang fisik kita senantiasa bertemu langsung. Nah, tapi itu tidak terjadi di dunia cyber ya. Di dunia cyber itu identitas sangat mudah dibuat ya, mudah dipalsukan dan mudah dicuri. Ya, ini saya kira yang dampak dari permasalahan pertama ya. Jadi akibatnya karakteristik dari kejahatan cyber ini tidak mudah untuk mengungkap pelaku ya, karena masalah identitas. Karena nature-nya seperti itu. Kemudian yang kedua, salah satu sifat di ruang cyber juga yang berbeda itu adalah kemudahan menggandakan aset informasi. Ya, jadi kalau di dunia fisik itu kalau kita nyolong mobil, nyolong rumah, itu kan nggak bisa di-copy ya, nggak bisa dipaste gitu ya. Saya nyolong mobilnya Mas Bowo gitu kan, nah itu kan yang dicolong pasti merasa kehilangan gitu ya. Kemudian yang kedua juga saya nggak mudah juga saya bikin kopinya fisiknya mobilnya Mas Bowo juga nggak mungkin juga ya. Tapi di ranah cyber itu namanya copy paste itu sangat mudah sekali dilakukan, teman-teman pasti sudah tahu ya. Dan ini akibatnya apa ya? Mudah digandakan, ya, mudah disalin, dan yang paling penting lagi nggak ada delete button di internet. Ya. Ini yang apa namanya begitu informasi itu dicuri, ya, diperdagangkan di dark web, ya akan digandakan oleh banyak pihak, ya, akan disalin, dan ya itu tidak mudah untuk dihapus. Ya. Bisa, tapi mungkin tidak gampang ya. Kemudian yang ketiga adalah masalah lokasi. Jadi kalau di lokasi situasi fisik ya, kejahatan fisik itu kita tentu seseorang hanya bisa berada di satu lokasi. Ya, tapi di situasi ruang cyber ya kita bisa berada di mana-mana ya. Namanya lokasi itu mudah sekali dipalsukan dan mudah sekali disembunyikan. Dan ini yang seringkali menjadi permasalahan utama dari aparat penegak hukum ya. Ini karena nanti jadi kalau aparat penegak hukum itu bergerak dengan yurisdiksi, batasan-batasan yurisdiksi sebuah negara, tapi kalau kejahatan cyber ini tidak kenal yurisdiksi. Nah ini yang menyebabkan komplikasi-komplikasi kejahatan cyber yang tidak mudah untuk ditanggulangi. Nah ini kurang lebih teman-teman sekalian, saya hendak menjelaskan pada teman-teman sekalian ya, ini pendekatan sederhana aja bahwa akses ilegal itu diawali oleh pencurian identitas ya, dan pada umumnya ini modus operandi yang umum ya, itu dari malicious domain, malicious email, dan email phishing ya. Jadi tentu channel dari phishing ini semakin bervariasi ya, ada melalui email, bisa melalui chatting ya, bisa melalui banyak hal ya. Tapi pada umumnya yaitu email ya, dan mereka menggunakan
nama-nama akun email yang sudah dicuri dan mereka reuse lagi gitu ya. Misalnya nama email akun saya sudah dicuri dan itu digunakan lagi untuk memanipulasi orang. Nah, dari sana biasanya setelah ada phishing, orang ngeklik gitu ya, orang bisa mendapatkan akunnya, dan setelah mendapatkan akun, maka para pelaku langkah kedua adalah melakukan akses ilegal ya. Akses ilegal kepada sistem elektronik. Nah, akses ilegal ini setelah orang masuk secara ilegal ke dalam sebuah sistem, maka itu turunannya banyak banget. Ya. Saya hanya menyampaikan 4 aja yang kurang lebih sebagai bahan diskusi kita. Ya. Yang pertama masalah pencurian data. Ya. Nggak mungkin orang melakukan pencurian data, ya, menggandakan data tanpa izin, maksud saya di sini ya. Ya, jadi kalau di dunia fisik itu kan kita mencuri itu kan memindahkan ya. Saya nyolong kulkas, saya gotong kulkas keluar rumah gitu ya. Tapi kalau di dunia cyber kan saya mengcopy, menyalin dan saya lempar keluar ya, yaitu pencurian data. Dan itu tidak mungkin saya lakukan kalau kecuali saya harus ada dalam sistem tersebut ya. Kemudian yang kedua melakukan transaksi ilegal ya. Jadi dengan saya melakukan take over akun seseorang gitu ya, seperti yang tahun lalu pernah terjadi pada Pak Ilham Bintang ya, itu kan bisa melakukan transaksi ilegal ya dari rekeningnya tanpa persetujuan dari pemilik akun tersebut ya. Kemudian yang ketiga adalah penyanderaan digital. Nah, ini juga jadi begitu seorang sudah masuk ke dalam sebuah sistem, dia bisa menyandera pelakunya ya. Ini pernah terjadi kemarin terjadi di Amerika ya, sebuah perusahaan gas sampai di sandra, di shutdown, ya, di take over, di shutdown, kemudian akan dilepaskan apabila dia akan membayar. Dan kejadian ini sudah pernah terjadi tahun 2017-2018 ya di salah satu rumah sakit di Indonesia, dan kalau nggak salah tahun ini salah satu bank juga pernah terkena ya. Ya, itu dari berita dan yang kita baca di media massa. Dan terakhir adalah masalah pemalsuan dokumen. Ini pemalsuan dokumen juga saya bisa setelah saya melakukan pencurian identitas, ya saya mengetahui dokumen apa yang penting untuk saya palsukan, saya bisa melakukan pemalsuan dokumen. Dan disinilah pentingnya adanya tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik itu mencegah penerima dokumen dari korban pemalsuan dokumen. Ya. Apalagi situasi sekarang proses orang mulai sering beralih ya dari dokumen fisik kepada dokumen elektronik, dan tentunya di sini permasalahannya adalah seberapa otentik dokumen yang kita terima kan, itu jadi permasalahannya, dan itu bagaimana memverifikasinya. Sebagaimana teman-teman tahu bahwa situasi pandemi ini kan menyebabkan orang harus berinteraksi tidak bisa berinteraksi secara langsung ya, harus menggunakan sebisa mungkin menggunakan dokumen dalam bentuk dokumen elektronik. Nah, tentunya untuk mengetahui dokumen itu asli atau palsu, ya itu hanya bisa dilakukan dengan tanda tangan digital. Oke, nah ini teman-teman sekalian, ini contoh yang ini diduga kuat ya. Ini kan saya ambil dari Kumparan ya. Ini bahwa diduga ada salah satu bank ya, ini terkena korban penyanderaan digital ya. Jadi awal dari identitas di pencurian ya, masuk ke dalam akses ilegal melakukan penyanderaan digital. Ini sempat kalau nggak salah 1-2 hari terganggu transaksinya. Ya. Jadi dia kena kepada operasional dari sebuah organisasi. Kemudian juga yang pencurian data ya tanpa izin ya. Ini kan menyalin dokumen tanpa izin yang punya ya. Pencurian data kan seperti itu ya. Menyalin, mengcopy gitu ya, dan kemudian membawa keluar dari organisasi tanpa izin ya. Kemudian diperdagangkan di underground untuk motif finansial. Ini awalnya juga dari pencurian identitas ya. Kemudian juga ini contoh ya, ini saya merangkai dari beberapa berita terkait kejadian Pak Ilham Bintang ya. Kita bisa lihat bahwa 2 langkah di depan itu merupakan jadi targetingnya awal tuh dari ini ya, Slick OJK ya. Orang memperdagangkan data pribadi, kemudian dibeli ya sama sindikat, digunakan untuk melakukan profiling ya, target siapa yang akan dilakukan. Kemudian setelah dapat profil yang tepat dengan korban yang dicari ya, dicuri identitasnya, kemudian sampai ke level ketiga disalahgunakan, dipalsukan ya. Kemudian seterusnya akunnya di take over gitu ya. Jadi memanfaatkan kelemahan dari kalau nggak salah aplikasi perbankan untuk reset password ya, kalau nggak salah beritanya begitu ya. Di take over dari sana, kemudian melakukan
transaksi fraudulent, ya. Sehingga kemudian transfer dan akhirnya terakhir dicuci uangnya, ya, dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, dari sini kan kita bisa melihat bahwa awal pembukaan itu daripada permasalahan identitas, ya. Jadi di sini sangat penting sekali. Lanjutnya, ini juga pemalsuan dokumen, ya. Ini kejadian kemarin juga, ya, bahwa ada pencurian pemalsuan kartu vaksin dan seterusnya. Dan ini juga kejadian 2019, ya, sebelum pandemi, ya, seorang kuli bangunan, ya, tiba-tiba ditagih pajak Rolls-Royce, ya. Ini kesian sekali, ya. Ini tentu ada orang yang memanipulasi data pribadinya, ya, menggunakannya untuk beli Rolls-Royce-nya. Dalam foto ini kan kesian sekali, salah seorang warga, ya, tidak tahu menahu, kuli bangunan, jangankan beli Rolls-Royce, ya, teman-teman, ya, untuk hidup sehari-hari aja tentu sudah susah. Nah, ini tentu berawal dari pencurian dokumen identitas, ya. Tapi ini kejadiannya tahun 2019, dan saya kira dengan model yang sama, tentu yang melakukan transformasi digital tidak hanya pelaku bisnis dan yang baik-baik aja, tapi tentunya pelaku kejahatan kriminal juga melakukan transformasi digital. Nah, ini teman-teman sekalian, saya beberapa timeline, ya, sejak 2020 sampai 2021, ini berbagi dugaan pencurian data pribadi. Saya sebut sebagai dugaan, ya, karena sampai sekarang juga kita belum tahu apakah belum ada investigasi independen yang menyatakan bahwa memang sudah dicuri, kan gitu, ya. Nah, ini kita nggak tahu, ya, beritanya simpang siur, ya. Ini sejak 2020 sampai 2021. Hanya di sini, terlepas apapun itu, saya menarik sekali mengutip pernyataan Eric Schmidt, ya, salah seorang eksekutif, ya, pimpinan di Google. Dia bilang bahwa there is no delete button on the internet. Jadi kalau misalnya pun ini terjadi pencurian data, teman-teman bisa membayangkan berapa juta data warga Indonesia yang beredar di internet, ya, dan bisa disalahgunakan untuk melakukan akses ilegal. Ya, di sini kita mesti waspada. Nah, di sini artinya ketika terjadi data breach, itu permasalahannya bukan saja, jadi post incident itu yang diantara yang penting dipikirkan adalah bagaimana mengurangi resiko, ya, dari beredarnya begitu banyak data pribadi di underground yang diperdagangkan dan bisa disalahgunakan untuk melakukan kejahatan lebih lanjut. Oke, masuk ke chapter 3, teman-teman sekalian. Ya, ini penting kami sampaikan bahwa perlindungan pribadi ini seperti dinyatakan oleh Kepala BSSN merupakan amanat konstitusi yang harus dilakukan, ya. Kemudian di sini juga penting kita mention bahwa harus segera disempurnakan, ya. Terjadi perdebatan mungkin antara pemerintah dengan DPR, ya, harus ada jalan keluar, ya. Mungkin dari pemerintah, masalah supervisory body itu adanya di pemerintah, ya, mengusulkan demikian, tapi bagi DPR mungkin lebih tepatnya di lembaga independen, ya. Mungkin salah satu best practice yang bisa kita contoh itu ada di negara-negara Uni Eropa, ya, yang mereka menggunakan lembaga independen, ya, dan supervisi serta investigasi, ya, terhadap berbagai kebocoran. Untuk bilang tidak bocor kan untuk mengklaim menyatakan tidak bocor itu kan tidak mungkin dari korban, ya. Harus ada lembaga independen yang kredibel yang menyatakan melakukan investigasi apa yang sesungguhnya terjadi, ya. Karena antara fitnah dengan beneran kan harus diklarifikasi, ya, dan susah juga kalau korban yang menyatakan bahwa dia tidak terjadi apa-apa. Nah, penyempurnaan harus dilakukan, ya. Mungkin bisa juga dengan misalnya memperluas wewenang dari lembaga yang sekarang ada, misalnya Komisi Informasi diperluas, ya, untuk melakukan supervisi dan monitoring implementasi dari data pribadi, perlindungan data pribadi. Yang penting saya sampaikan juga di sini masalah. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana RUU PDP ini mendorong perubahan perilaku, ya, mendorong perubahan perilaku dari penyelenggara sistem elektronik, ya. Tentu teman-teman sekalian dengan adanya accidental data transformation itu semakin banyak pelaku penyelenggara sistem elektronik itu makin banyak, ya. Nah, problemnya di sini adalah bagaimana agar RUU PDP ini mendorong penyelenggara sistem elektronik itu memiliki tanggung jawab dan punya kompetensi dalam perlindungan data pribadi. Ya, mereka punya tanggung jawab, ya, nggak cuma maunya ngumpulin data pribadi, tapi dia bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Ya, bertanggung jawab untuk melindungi, ya, dan punya kompetensi di bidang perlindungan data pribadi. Karena tanggung jawab saja tanpa kompetensi, ya bobol, ya, teman-teman, ya. Apalagi nggak bertanggung jawab. Ya, orang punya kompetensi nggak bertanggung jawab, ya pasti bobol, ya. Dia punya kompetensi nggak bertanggung jawab, ya ada namanya kriminal, gitu, ya. Tapi kalau bertanggung jawab nggak punya kompetensi juga susah, ya. Nah, di sini kita melihat pentingnya, di sini kita melihat
kenapa sanksi administratif itu penting? Sebenarnya bukan kita lihat, jangan lihat sebagai dari sanksinya, tapi bagaimana menggunakan undang-undang ini sebagai alat untuk membentuk perilaku yang sehat ya di industri cyber. Ya. Kemudian di sini juga ini tentang contoh di Uni Eropa ya, bagaimana mereka menggunakan lembaga independen untuk melakukan monitoring, supervisi, dan investigasi jika terjadi data breach. Teman-teman sekalian, selain masalah kerangka regulasi, tadi seperti disampaikan Pak Ardi, ya, bahwa setiap warga juga harus mampu menjaga data pribadinya masing-masing juga. Jadi selain pemerintah, DPR, dan pelaku industri, warga juga harus mampu menjaga data pribadinya masing-masing. Nah, teman-teman sekalian, ini saya ambil checklist dari Interpol, ya. Saya nggak akan jelaskan detail teknisnya satu persatu. Tentu ini akan dibagikan pada teman-teman untuk dipelajari lebih lanjut, untuk didiskusikan lebih lanjut. Nah, ini yang 0.0 ya, yang harus dilakukan itu adalah teliti dan cermat sebelum menggunakan aplikasi. Ya, hari ini begitu banyak aplikasi yang menggoda untuk kita gunakan karena user experience-nya sangat enak ya. Tapi sebelum ke sana kita harus teliti dan cermat sebelum menggunakan aplikasi. Ya, kita jangan sampai jadi korban. Kita baca detail ya, syarat dan ketentuan yang berlaku. Baru kita melakukan, baru kita install. Ya. Review dulu dengan baik ya. Jangan jempolnya jangan gatel main pasang-pasang aja ke handphone kita. Selanjutnya masalah backup ya, offline dan online ini penting ya, backup data. Kemudian masalah ini WiFi di rumah juga penting ya. Kenapa? Karena saat ini kan orang dipaksa menjadikan rumahnya sebagai kantor. Ya. Padahal kalau orang bekerja di kantor itu kan ada IT departemennya sendiri ya yang ngurusin ya. Nah, sekarang orang dipaksa untuk kerja di rumah, padahal standar keamanan di rumah juga belum tentu semua orang bisa mengkonfigur WiFi-nya dengan baik ya. Ini beberapa tips ya. Kemudian password ini sangat penting ya, karena password inilah yang melindungi identitas kita ya. Ini penting, dan jangan lupa mengaktifkan multi-factor authentication ya. Kemudian selanjutnya masalah perangkat lunak ya, harus diupdate, antivirus harus diupdate ya. Ini sangat penting, dan tentu jangan lupa kalau kita download jangan download dari sembarang tempat ya. Artinya kayak misalnya berapa banyak kejadian pinjol ilegal itu mereka tidak bisa upload di Play Store tapi menggunakan tempat-tempat lain untuk menarik orang untuk mendownload ya. Karena kalau nggak salah sekarang untuk upload fintech untuk upload ke mana Play Store harus dapat melampirkan izin ya dari OJK ya. Nah, ini hati-hati dengan jangan sembarangan download, dan kemudian antivirus juga terupdate. Nah, antivirus pun juga harus hati-hati ya, tidak semua antivirus adalah antivirus ya. Nggak sedikit antivirus adalah virus juga ya. Jadi di sini pastikan yang dipasang itu antivirus yang kredibel, yang well known ya, diakui kredibilitasnya. Kemudian ini bagaimana mengelola privasi di sosial media ya. Jangan lupa logout kalau nggak digunakan. Nah, seringkali kita login lupa logout. Nah, ini hal seperti itu. Kemudian juga password ya, multi-factor authentication harus digunakan. Dan juga masalah email ya. Kalau nggak kenal, nggak tahu, jangan dibuka email link atau attachment. Biasanya phishing masuk dari link di body email maupun attachment. Nah, kemudian check and recheck ya, privacy setting kita ya, itu harus kita cek, senantiasa kita self audit ya, kita lihat. Oke, itu aja teman-teman sekalian. Mungkin di sini terakhir saya hendak menyampaikan bahwa di ruang cyber ini yang ada adalah korban dan calon korban. Tinggal problemnya adalah berapa lama dari calon korban jadi korban. Itu semakin lama semakin baik ya, karena pada dasarnya ada saatnya manusia itu lengah ya, lemah ya, ada blind spot yang nggak ketahuan ya, kemudian orang itu lengah ya. Ya, mungkin itu dari saya kembalikan lagi pada Mas Bowo. Terima kasih. Yuk, terima kasih sekali atas materinya Mas Novel. Ya, ini sebenarnya memang jadi isu bersama ya, kita sering sekali diskusi tentang ini, kemudian juga baik di grup maupun di level pengurus dengan Pak Ardi juga gitu. Dan isu-isu ini terlalu berulang gitu. Jadi kita tuh seolah-olah itu menunggu kapan lagi ada berita data breach. Wah, ini sekarang ini bulan depan apalagi itu malah jadi wah, kok malah kayak gini ya gitu loh. Undang-undang PDP-nya nggak jadi, tetapi malah data breach-nya di mana-mana gitu. Jadi akhirnya itu seolah-olah itu, nah kalau kayak gini mah apa artinya ada undang-undang PDP, orang semua data pribadi kita udah tersebar kemana-mana ya.
Nah, di sini kita jadi melihat bahwa perlindungan data pribadi itu merupakan elemen kunci untuk keamanan digital. Karena apa? Karena bagaimana kita nanti bisa melakukan justifikasi bahwa ketika kita masuk ke dalam kita minta suatu layanan gitu, di layanan digital itu memang benar-benar kita, bukan orang lain. Bagaimana kita mencegah orang lain itu melakukan pencurian data pribadi kita yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang nanti akan merugikan kita. Itu kan akhirnya kan jadi sesuatu yang kita jadi khawatir ya, wah ini gimana nih saya kondisi seperti ini gitu ya. Nah, oke. Kepada rekan-rekan media, ya kami himbau kembali jika ada pertanyaan, silakan untuk menyampaikannya lewat fitur chat dengan menyertakan nama Anda dan juga nama media, dan juga ditujukan kepada siapa. Kalau mau sudah ada pertanyaan di Mas Novel, silakan, atau menunggu setelah presentasi dari Mbak Sati juga monggo silakan. Nah, ini untuk kesempatan berikutnya, ya kesempatannya Mbak Sati nih untuk cerita nih bagaimana industri penyelenggara sertifikat elektronik di Indonesia, ya jadi PSRE lokal Indonesia itu bisa comes up dengan solusi-solusi untuk menjawab problematika yang tadi disebutkan oleh Mas Novel. Monggo waktu dan layar saya persilahkan Mbak Sati. Terima kasih Mas Bowo, terima kasih Mas Novel sharingnya. Selalu belajar banyak setiap ngobrol-ngobrol sama Mas Novel dan Mas Bowo. Hari ini bukan pengecualian. Mungkin boleh di slide pertama. Kenalkan sekali lagi teman-teman, nama saya Sati, saya adalah co-founder dan CEO dari VIDA. Memang kehidupan kita itu seperti tadi Mas Novel sudah cerita dan Pak Ardi sudah cerita juga di awal gitu. Semakin hari itu semakin digital. Tapi sepertinya cara kita berinteraksi itu masih banyak menggunakan asumsi-asumsi analog gitu. Khususnya terutama bagaimana sih kita berinteraksi dan bertransaksi secara elektronik gitu. Sehingga muncullah yang isu-isu tadi sudah dijabarkan oleh Mas Novel gitu. Ada isu-isu keamanan siber, ada masalah perlindungan data pribadi. Jadi memang dibutuhkan suatu inovasi baru lah gitu supaya pada saat kita hidup di dunia digital ini aturan-aturan dan inovasi dan teknologi yang kita lakukan juga sesuai itu dengan tantangan-tantangan yang ada. Jadi kejahatannya bisa mengatasi kejahatan di dunia digital, bukan hanya kejahatan pada umumnya. Dan sebetulnya ini VIDA itu munculnya sebetulnya dari situ, dan terutama yang tadi Mas Novel bilang di akhir bahwa gimana sih individu itu bisa membentengi dan menjaga diri sendiri gitu. Karena kejahatan baik secara analog maupun digital kan pasti tetap ada gitu. Jadi misalnya kalau misalnya di dunia sehari-hari gimana sih kita mengamankan diri supaya dompet nggak diambil gitu kan? Ya kita misalnya kita nggak munculin dompetnya, kita nggak pegang-pegang, atau kita taruh di di kantong depan bukan di kantong belakang gitu. Jadi mungkin kalau di dunia digital tuh gimana sih kita tuh bisa menjaga keamanan masing-masing gitu. Dan di sini VIDA masuk sebagai suatu platform sistem identitas digital dengan harapan bisa membantu mengatasi kejahatan di dunia digital tersebut. Boleh slide berikutnya? Kalau ini mungkin cerita sedikit slide berikutnya mengenai beberapa milestone dari VIDA. Tadi Mas Bowo dan Mas Novel sudah bercerita bahwa kami itu adalah salah satu penyelenggara sertifikat elektronik. Mungkin untuk untuk teman-teman yang belum familiar gitu ya, terhadap penyelenggara sertifikat elektronik itu apa, atau PSRE itu apa. Kami itu menyediakan jasa sertifikat dan tanda tangan digital yang aman. Jadi kalau di dalam Undang-Undang ITE itu disebutkan bahwa sertifikat elektronik itu di dalamnya ada ada identitas pemilik sertifikat tersebut, dan bisa juga ada tanda tangan digital dari pemilik sertifikat tersebut gitu. Dan nanti mungkin bisa cerita lagi lebih banyak gimana sih sebuah tanda tangan digital yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik ini bisa membantu mengatasi atau menjadi salah satu cara untuk mengatasi keamanan perlindungan data dan mengurangi kejahatan siber tadi. Ininya hilang ya apa? Ya. Terima kasih. Nah, memang kalau menjadi suatu penyelenggara sertifikat elektronik,
itu sebetulnya banyak persyaratannya dan tidak mudah gitu. Kami itu diregulasi di bawah Kominfo, dan Kominfo itu melakukan audit bukan hanya sekali pada saat akan menjadi penyelenggara sertifikat elektronik, tapi juga setiap tahun gitu. Karena yang namanya penyelenggara sertifikat elektronik, salah satu hal yang bisa kami lakukan adalah melakukan identifikasi dari pemilik sertifikatnya gitu, sehingga proses kami menyimpan dan melakukan verifikasi dan lain-lain itu sangat diatur oleh Kominfo. Kemudian itu sebagai penyelenggara sertifikat elektronik, VIDA itu sudah mendapat sertifikasi dari Kominfo sebetulnya sejak tahun 2019 gitu. Dan saat ini juga sudah berinduk. Mungkin nanti bisa kalau ada waktu kita bisa cerita lebih lanjut yang namanya berinduk di Kominfo itu apa sih sebetulnya. Tapi di luar dari itu, karena kami berada di dalam ranah keamanan siber, sebetulnya bagi kami audit itu penting bukan hanya sebagai checklist gitu ya, tapi juga bukan hanya tick mark oke, sudah gitu, tapi memang betul-betul sesuatu yang kami jaga. Oleh karena itu, selain dari sertifikasi dari Kominfo ini, kami juga melakukan banyak sertifikasi lain, terutama di level global, supaya bisa selalu mengikuti apa sih standar terbaik secara global untuk keamanan data, untuk pengelolaan data. Jadi mungkin kalau Mas Novel bisa tahu betapa sulitnya untuk dapat web trust certification gitu ya Mas Novel, maka VIDA itu adalah PSRE satu-satunya di Indonesia yang sudah mendapatkan sertifikasi tersebut, dan kami mendapatkan sertifikasinya juga di tengah-tengah pandemi dengan segala keterbatasan, jadi itu merupakan pencapaian yang kami cukup bangga juga saat ini kami terima gitu. Tentunya kami juga selain punya sertifikasi itu punya ISO 27001, dan karena kita bergeraknya juga di dalam penyelenggara sertifikat elektronik ini, ada beberapa aturan dari sisi industri sebenarnya yang harus kami ikuti. Jadi apabila ingin memberikan layanan kepada jasa keuangan misalnya, kami juga perlu ada terdaftar di OJK dan BI gitu. Oleh karena itu kami juga mendaftarkan diri di BI dan OJK untuk memenuhi persyaratan tersebut. Selain itu, selain web trust tadi yang global, ada 2 lagi sertifikasi VIDA yang kami cukup banggakan juga secara global, karena memang satu-satunya perusahaan lokal yang memiliki ini. Yang pertama adalah menjadi anggota Cloud Signature Consortium. Jadi kami bisa melakukan tanda tangan digital secara cloud gitu, dan di seluruh dunia kalau nggak salah membernya ini hanya 20 sekian, di Asia Tenggara ada 4 dan salah satunya itu adalah kami. Kemudian kami juga adalah member dari Adobe Trust List gitu. Jadi kalau di dalam industri kami kita nyebutnya trust provider gitu. Jadi memang seluruh sertifikasi yang dikeluarkan oleh VIDA itu diakui oleh Adobe, dan karena Adobe ini adalah perusahaan global, jadi memang untuk bisa masuk ke dalam standar keamanan data dan lain-lain di level Adobe itu memang tidak mudah juga. Boleh next ya? Mungkin ini boleh di skip deh. Ya, ini sebetulnya kalau tadi yang Mas Novel bercerita banyak gitu mengenai berbagai kejahatan di bidang siber, ujung-ujungnya kan yang kita inginkan pada saat kita bertransaksi di ranah digital tuh adalah ada level trust yang tinggi gitu. Jadi kalau di kalau di industri memang kita menyebutnya secara umum VIDA itu adalah penyedia digital trust gitu. Dan digital trust itu sangat penting untuk pertumbuhan usaha karena data-data itu menunjukkan misalnya di sini konsumen itu begitu mereka merasakan ada pengalaman negatif dan pengalaman negatif itu ada hubungannya dengan rasa percaya, maka kebanyakan konsumen itu akan beralih ke perusahaan lain, mengurangi layanan gitu ya, atau bahkan tidak menggunakan sama sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman media ingat dulu pertama kali kita mau menggunakan kartu kredit gitu kan untuk bertransaksi online, itu kita semua pasti ini gimana nih, aman nggak nih saya masukin data-data kartu kredit saya ke dalam platform ini gitu misalnya. Jadi kalau misalnya orang tidak percaya maka tidak akan ada transaksi gitu kan. Sehingga digital trust ini untuk pertumbuhan usaha sangat penting, dan ujung-ujungnya pertumbuhan usaha adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Sehingga kami benar-benar menganggap digital trust ini adalah salah satu pilar pentingnya pertumbuhan pertumbuhan Indonesia ke depan, terutama karena Indonesia memang ingin benar-benar menggali berbagai pertumbuhan ekonomi di bidang digital atau digital ekonomi ini. Boleh ke slide berikutnya nggak? Nah, sekarang mungkin
mau bercerita gimana sih sebetulnya proses dari bagaimana sih sebuah penyelenggara sertifikat elektronik itu tuh bisa menjaga atau mengurangi keamanan siber dengan secara signifikan gitu. Tadi Mas Novel cerita di salah satu slide-nya bahwa biasanya kalau kejahatan siber itu dimulai dengan pencurian identitas dan data pribadi gitu ya. Nah, sebagai penyelenggara sertifikat elektronik, memang langkah pertama yang kami lakukan sebelum mengeluarkan sebuah sertifikat elektronik atas nama Sati misalnya, atau atas nama Mas Novel, atau atas nama Mas Ardi, itu adalah melakukan verifikasi identitas gitu. Jadi yang step kedua ini gitu ya. Bagaimana sih FIDA itu melakukan verifikasi identitas? Kita melakukan verifikasi identitas itu dengan dua cara. Satu kalau di Indonesia ya. Jadi satu kita mengecek data konsumen itu langsung ke dalam ke database yang ada di Dukcapil gitu. Kami sudah sudah berizin dan bekerja sama juga itu dengan Dukcapil supaya diberi akses untuk bisa melakukan matching kita nyebutnya ya. Jadi bukannya perusahaan kami melihat data pribadi seseorang, tapi orang tersebut akan memberikan misalnya memasukkan nomor NIK ke FIDA, kemudian FIDA akan bertanya gitu ke Dukcapil apakah NIK ini memang ada di database atau tidak, dan jawabannya adalah yes or no. Jadi tidak ada data yang bertukar sama sekali selain dari yes or no tersebut gitu. Kemudian yang kedua yang dicek juga adalah biometriknya gitu. Nanti kita akan bisa memberikan contoh gitu gimana sih prosesnya gitu ya. Si biometrik ini sebenarnya ada dua komponen. Biometrik itu dalam hal ini adalah foto wajah. Yang pertama adalah mengecek apakah orang yang sedang diverifikasi itu memang orang atau fotonya. Jadi kalau kemarin kan sempat ada berita-berita tuh di mana banyak data orang lagi melakukan selfie dengan KTP gitu ya, itu bocor. Dan itu saat ini adalah cara orang melakukan verifikasi yang paling umum. Tapi kalau FIDA melakukannya tidak seperti itu. Yang kami lakukan adalah pertama kita mengecek dulu bahwa ini memang orang, bukan foto, bukan video. Kita menyebut teknologi itu adalah teknologi liveness detection. Dan itu ada algoritmanya di mana kalau misalnya itu adalah kalau orang itu bukan orangnya gitu ya, maka tidak akan lulus liveness detection-nya. Kemudian sesudah liveness detection itu lulus, barulah si foto orang ini kemudian dicek, kemudian di-matchingin juga dengan yang apakah orang ini ada di database Dukcapil atau tidak gitu. Jadi prosesnya adalah dua step tersebut. Nah, dengan kita matching antara NIK orang ini dengan foto orang ini gitu, dan bahwa dua-duanya memang ada dan orang itu memang orang yang sedang melakukan verifikasi, maka verifikasi identitas yang dilakukan itu cukup kuat. Dan sesudah verifikasi ini dilakukan, barulah kita ke step yang ketiga, di mana sertifikat elektronik kita keluarkan terhadap orang tersebut. Nah, sertifikat elektronik inilah semacam apa ya? Mungkin contoh yang paling mirip tuh adalah kalau kita ke notaris dan kita bilang ke notaris tersebut bisa nggak melakukan sertifikasi bahwa ini memang KTP saya, gitu ya. Kan fungsi notaris seperti itu ya. Ini memang paspor saya, tolong dong bahwa ini diverifikasi. Jadi sebetulnya role-nya FIDA tuh seperti itu, seperti notaris digital gitu. Di mana kita memberi jaminan bahwa memang orang ini punya KTP X gitu, dan orang ini memang wajahnya X. Nah, sertifikat elektronik ini kemudian bisa digunakan untuk berbagai hal, antara lain untuk autentikasi. Jadi misalnya mau melakukan transaksi, untuk melakukan tanda tangan digital dan lain-lain. Dan disinilah karena sertifikat elektronik itu sudah jelas orangnya, maka hal-hal yang dilakukan oleh orang tersebut, transaksi yang dilakukan oleh orang tersebut dengan menggunakan sertifikat ini itu lebih sah kalau di ranah digital dan bisa dipercaya. Boleh next ya? Mungkin nanti kita bisa cerita lebih banyak lagi. Nah, ini adalah beberapa produk yang FIDA miliki. Jadi FIDA itu bisa melakukan bisa melakukan verifikasi. Produknya kita sebut sebagai FIDA Verify. Bisa melakukan tanda tangan elektronik, kita sebut sebagai FIDA Sign. Dan FIDA Pass itu lebih bagaimana kalau misalnya seseorang itu sudah masuk ke dalam satu platform digital, jadi sudah diverifikasi, bagaimana sih orang itu untuk masuk kembali. Jadi misalnya seperti teman-teman sudah membuka atau meregistrasi di akun Facebook gitu misalnya, atau di akun Amazon, bagaimana sih untuk masuk lagi ke dalam akun tersebut gitu. Jadi otorisasi dan autentikasi untuk masuk ke dalam akun tersebut itu adalah produk yang namanya FIDA Pass. Boleh next?
Ya, slide ini sebetulnya ingin menunjukkan bahwa proses verifikasi, tanda tangan digital, autentikasi, dan otorisasi ini sebetulnya bisa dipakai di berbagai-bagai sektor gitu. Memang kalau disebut verifikasi itu agak membingungkan, tapi mungkin kalau misalnya teman-teman ngelihat slide ini, di dalam sektor kesehatan, yang namanya verifikasi itu sebetulnya adalah pendaftaran pasien misalnya. Atau kalau di sektor keuangan, verifikasi ini bentuknya misalnya pembukaan aplikasi kartu kredit atau pembukaan savings account di bank gitu. Kalau untuk di beberapa Gojek online misalnya, ini adalah untuk verifikasi driver gitu, pengemudi. Jadi penggunaan dari identitas digital ini sebetulnya macam-macam. Jadi dimanapun kita membutuhkan KTP, sebetulnya itu bisa digantikan dengan identitas digital sebetulnya. Gitu. Jadi kalau di sektor telco kita tahu kalau kita mau punya SIM card baru itu kan pasti ada verifikasinya. Jadi harapan kita memang digital trust ini bisa menggantikan bisa menggantikan fungsi trust yang tadi Mas Novel cerita. Kalau di dunia analog itu gampang, kita bisa face to face. Bagaimana sih itu bisa dilakukan di dunia digital dengan sama mudahnya? Boleh next lagi? Ya, kalau ini sebenarnya mengulang yang di awal tadi, beberapa sertifikasi FIDA dan bagaimana regulasi-regulasi yang berkenaan dengan penyelenggara sertifikat elektronik di Indonesia. Yang slide 9 boleh nggak tadi? Ya, ini. Jadi kami sudah bekerja sama dengan Dukcapil dan sudah ada di dalam sandbox BI dan OJK. Ini supaya nanti saya cepat dulu ya supaya banyak lebih larinya ke Q&A. Boleh slide 10? Ya, ini yang tadi untuk perlindungan data pribadi memang banyak sekali sertifikasi yang kami lakukan untuk memastikan bahwa standar dari keamanan informasi dan manajemen informasi kami itu bukan hanya di level lokal tingkatnya, tapi juga bisa setara dengan berbagai perusahaan teknologi global. Boleh next lagi? Yang next aja deh. Yang slide 12. Ya, nah ini tadi beberapa kali Mas Novel juga ngomongin soal tanda tangan elektronik gitu. Tanda tangan elektronik itu adalah salah satu yang memang disediakan oleh FIDA, dan inilah bedanya antara tanda tangan elektronik biasa dan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Mungkin sebelum ini mulainya dengan termin ya. Termin yang benar itu sebetulnya adalah tanda tangan elektronik, bukan tanda tangan digital gitu. Mungkin kebingungannya itu karena kalau di bahasa Inggris itu digital signature gitu, tapi diterjemahin ke Indonesia menjadi tanda tangan elektronik. Jadi termin resminya itu sebetulnya adalah tanda tangan elektronik. Dan tanda tangan elektronik ini tidak sama dengan e-sign gitu ya. E-sign itu hanya misalnya kalau teman-teman kadang-kadang bikin tanda tangan, kita foto terus kita tempelin gitu kan ya ke satu dokumen PDF gitu. Itu sebenarnya bukan tanda tangan elektronik gitu. Itu hanya ada image yang ditempel ke sebuah dokumen. Kalau tanda tangan elektronik itu memang mungkin kalau boleh balik ke slide sebelumnya, bentar ya. Jadi itu seperti tanda tangan basah kekuatannya, dia tapi dibubuhkan secara elektronik dan ada satu algoritma lah gitu ya yang disebut PKI atau Private Key Infrastructure, Public Key Infrastructure yang digunakan untuk membentuk sebuah tanda tangan elektronik ini. Boleh next nggak? Jadi kita membedakan slide 12 ini itu membedakan antara bedanya tanda tangan elektronik biasa dan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Yang tersertifikasi itu memang harus dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik seperti FIDA. Jadi punya kekuatan nirsangkal dan bisa kalau misalnya dibawa ke pengadilan itu sama kuatnya dengan tanda tangan basah gitu. Dan menggunakan encrypted sertifikat elektronik, jadi dia yang dilakukan adalah identitas seseorang yang ada di sertifikat elektronik itu di-attach ke dokumen yang akan ditandatangan gitu, dan tanda tangan elektronik itu dibubuhkan gitu menjadi satu kesatuan dengan sertifikat elektroniknya, sehingga kalau misalnya dokumen itu diubah bahkan satu titik pun itu akan kelihatan. Jadi kalau tadi Mas Novel cerita bahwa salah satu yang dilakukan itu adalah pemalsuan dokumen gitu ya, maka dengan melakukan tanda tangan digital, pemalsuan dokumen itu tidak dimungkinkan karena begitu dokumen itu bahkan berubah sedikit pun itu menjadi tidak sah lagi dokumen tersebut. Gitu. Boleh next?
ini adalah beberapa undang-undang yang berhubungan dengan tanda tangan elektronik dan kenapa tanda tangan elektronik itu punya kekuatan hukum yang sangat tinggi. Itu adalah Undang-Undang 19 2016 dan PP 71 dan Permen Kominfo 11 2018. Jadi memang hanya penyelenggara sertifikat elektronik di Indonesia yang bisa mengeluarkan tanda tangan elektronik berdasarkan undang-undang dan peraturan Kominfo tersebut. Boleh 13 ya. Nah, ini yang di sebelah kanan ini, kalau teman-teman lihat, ini adalah contoh tanda tangan elektroniknya VIDA. Jadi, digitally sign oleh siapa, itu ada nama orangnya, kemudian ada tanggal maupun jam dibubuhkan tanda tangan tersebut. Jadi, begitu dokumen ini dirubah, maka akan kelihatan bahwa tanda tangan ini tidak akan, bahwa dokumen ini tidak akan sah lagi. Boleh next? Ya, VIDA juga adalah satu-satunya PSRE yang tanda tangan elektroniknya sudah dikenali tidak hanya di Indonesia, tapi lebih dari 40 negara karena kami berintegrasi dan bermitra dengan Adobe Sign. Jadi kalau misalnya teman-teman ada ada perjanjian gitu, bukan hanya dengan pihak di Indonesia saja, tapi dengan pihak di berbagai negara ini, tanda tangan elektronik VIDA diakui juga di negara-negara tersebut sebagai tersangka. Boleh next. Ini beberapa kegiatan VIDA saja, mungkin kalau boleh kalau boleh difokuskan mungkin kedua yang pertama ya. Jadi salah satu yang VIDA sangat ingin lakukan tuh sebetulnya adalah juga mendorong inklusi keuangan. Jadi bagaimana sih tanda tangan elektronik ini bisa digunakan bukan hanya untuk bisnis yang besar, bukan hanya untuk corporate yang multinasional dan lain-lain, tapi juga oleh UMKM gitu. Karena sebetulnya justru pencurian identitas dan lain-lain itu menjadi sangat penting gitu ya untuk teman-teman UKM gitu pada saat mereka ingin go digital, dan bagaimana sih kita bisa melakukan hal itu dengan mudah bahkan untuk siapapun juga. Dan saat ini kita banyak bekerja dengan Kementerian UMKM sebetulnya untuk membantu banyak dari UMKM ini untuk go digital ke dalam platform-platform yang sudah ada. Boleh next. Oh ya, ini mungkin yang terakhir ya sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Di sini nih ada dua video. Video yang pertama tuh gimana sih proses pada saat VIDA mengeluarkan sertifikat elektronik dan melakukan verifikasi. Jadi VIDA itu kebetulan punya app dan nanti teman-teman yang sudah mendaftar bisa mencoba sendiri gitu ya. Dan ini yang perlu teman-teman lakukan nanti pada saat akan melakukan verifikasi identitas untuk menggunakan VIDA app untuk melakukan tanda tangan elektronik. Jadi diisi nama lengkap sesuai KTP, email yang sudah terdaftar, kemudian masukin nomor telepon yang sudah terdaftar juga. Kemudian sesudah itu dilakukan, maka kita akan melakukan verifikasi yang lebih dalam, yaitu memasukkan nomor NIK, tanggal lahir, dan nama lengkapnya sesuai KTP. Ini adalah 5 item ini adalah yang diwajibkan oleh Kominfo untuk melakukan verifikasi untuk bisa menerbitkan sertifikat elektronik. Ya, seperti itu saja proses verifikasi VIDA, jadi sangat cepat dan proses yang dilihat tadi memang seperti itu gitu, tidak ada itu bukan happy flow, memang seperti itulah prosesnya secepat itu. Nah, yang berikutnya apabila sudah selesai diverifikasi untuk melakukan tanda tangan digital, nanti mungkin teman-teman bisa coba ini seperti ini. Jadi ambil dokumen yang ingin ditandatangani, dibuka di app-nya, kemudian ditaruh mau tanda tangan di sebelah mana. Nah, verifikasi yang VIDA lakukan boleh di-pause sebentar nggak di sini. Inilah yang disebut tadi dengan, cepetan ya nggak apa-apa. Itulah tadi yang disebut dengan liveness detection. Jadi pada saat, mundur dikit. Nah, ini adalah proses liveness detection-nya untuk melihat bahwa memang orang tersebut yang mengambil selfie, ya gitu ya, bukan foto maupun video orangnya. Boleh next? Nyalain lagi. Nah, kemudian
Kemudian foto tersebut juga dipakai untuk mengautentikasi bahwa memang yang melakukan tanda tangan itu dia. Gitu. Jadi kita melakukan proses autentikasi melalui dengan biometrik atau foto wajah, bukan dengan OTP ya. Mungkin segitu dulu dari aku ya Mas Bowo supaya bisa masuk ke Q&A. Kayaknya udah banyak juga nih ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media. Siap. Makasih, Mbak. Jadi kebetulan memang saya sudah pegang tanda tangannya Vida ya. Jadi memang gampang banget ya. Jadi cuma tinggal kirim file. Jadi biasanya sih saya tanda tangan buat kontrak, Mbak. Ya salah. Namanya konsultan itu kan kontrak berapa bulan gitu. Nah, itu pakai tanda tangan Vida selesai itu. Tinggal kirim, masukin ke aplikasi, foto kepala goyang-goyang dikit, udah jadi ya, tinggal saya kirim selesai. Ya. Simple banget dan berkekuatan hukum. Ini yang paling penting menurut saya. Ya, berkekuatan hukum. Artinya apa? Saya bisa mempertanggungjawabkan bahwa tanda tangan yang saya lakukan di sini itu punya kekuatan hukum. Ya, jadi ketika nanti terjadi perselisihan hukum terhadap kontrak tersebut, saya bisa nyatakan bahwa kalau semama dokumen ini masuk ke pengadilan, ini ada kekuatan hukumnya. Gitu. Saya bisa menyatakan bahwa ini memang benar tanda tangan saya. Kalau semama nggak percaya, silahkan kontak ke Vida untuk memastikan memang saya yang melakukan tanda tangan tersebut. Nah, ini critical point-nya. Ya, itu critical point di mana orang lain itu tidak bisa mengaku-ngaku sebagai saya untuk melakukan tanda tangan untuk mendaftar ke sesuatu layanan ya. Karena apa? Karena saya mempunyai tambahan alat verifikasi. Ya. Nah, ini adalah pentingnya tanda tangan elektronik di sini dan teman-teman yang ikut di sini ya itu dapat kesempatan untuk dapat akses untuk tanda tangan elektronik tersebut. Ya nanti dijelaskan juga setelah diskusi dan tanya jawab ya bagaimana teman-teman nanti bisa pakai. Bisa dapat, bisa ngetes, bisa kirim dokumen-dokumen yang Anda tanda tangani pakai Vida ya dan itu berkekuatan hukum ya dan dari situ mungkin bisa berpikir lebih lanjut lagi kalau seumpama dipakai di perusahaannya, dipakai di organisasinya. Karena apa? Karena simple, nggak perlu tanda tangan basah ya. Kemudian juga sederhana cara untuk settingannya dan ya simpel sekali dan aman, yang pasti aman. Oke, jadi kita terima kasih ke Mbak Sati atas penjelasannya. Teman-teman media, kami himbau kembali jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menyampaikannya lewat fitur chat dengan menyertakan nama dan nama media dan kepada siapa pertanyaannya, bisa ke Pak Ardi juga, bisa ke Mas Novel, bisa ke Mbak Sati, ya silakan ya. Jadi untuk sesi pemaparan kita cukupkan ya. Sekarang kita masuk kepada sesi diskusi dan tanya jawab. Ya ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Pertanyaan pertama saya bacakan. Yang pertama untuk Mas Novel dari Pak Syifaul Arifin dari Solo Pos. Ya, jadi jika lembaga penyelenggara sistem elektronik atau PSE harus bertanggung jawab dan punya kompetensi mengelola data pribadi, siapa yang berwenang mengaturnya? Apakah lembaga independen? Nah, ini kayaknya pertanyaannya ke arah ke PDP ini. Mas Novel, monggo silakan jawabannya. Ya, jadi ini yang pertama berarti menjawabnya dengan draft ini ya Pak, karena PDP-nya belum ada kan, ya, dan draftnya kan belum final ya. Nah ini tentu masing-masing tentu punya rujukannya masing-masing nih Mas Bowo nih. Ya jadi saya mohon izin menggunakan apa yang saya pahami ya, dan itu jika ada yang berbeda itu sah-sah saja ya, karena masalahnya kan undang-undangnya belum diketok palu nih Mas Bowo ya. Jadi di sini memang untuk melakukan yang apa tadi Mas Bu? Untuk pelaksana ya? Apa tadi?
pengelolaan data pribadi. Ya. Siapa yang punya kewenangan untuk mengaturnya? Ya ini kayaknya lebih ke arah pendapatnya Mas Novel nih. Iya. Apakah lembaga independen? Ya. Kalaupun Jadi lembaga independen, kalau yang mengatur, jadi kan ada dua hal ya, pengatur dan pengawas. Nah, fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan ini mau digabung apa dipisah gitu? Pertanyaannya begitu. Ya, opsi pertama dia mengatur sekaligus pengawas, ya. Opsi kedua dia pengatur tapi pengawasnya dipisah, gitu. Kayak misalnya KPU dengan Bawaslu kan gitu ya, Mas Bowo ya. KPU dan Bawaslu. Nah, pelaksana KPU tapi untuk monitoring dan pengawasnya dipisah, gitu ya. Dalam beberapa hal Kominfo tuh saya lihat dia pengatur dan pengawas ya, kayak misalnya untuk telekomunikasi gitu Mas Bowo ya, dia pengatur dan pengawas juga. Tapi permasalahannya Kominfo bukan sebagai perusahaan telekomunikasi, sehingga digabung nggak apa-apa gitu ya. Nah ini kalau misalnya pengelola data pribadi, permasalahannya Kominfo itu dia pengatur dan pengelola data pribadi, jadi pengatur juga, pengelola data pribadi juga milik warga. Nah tinggal problemnya permasalahannya fungsi pengawasan ini mau ditaruh di Kominfo atau dipisah, kan itu permasalahannya. Nah, kalau misalnya kita ambil contoh kayak kasusnya industri telekomunikasi, itu mungkin tidak ada konflik kepentingan ya Mas Bowo ya, karena Kominfo dia bukan Telkomsel, bukan Indosat ya. Nah, dia benar-benar pure sebagai regulator. Tapi ketika Kominfo dia regulator dan dia juga istilahnya kalau di PDP itu adalah ada pengendali data pribadi, ada prosesor data pribadi. Ya. Ada pengendali data pribadi, ada prosesor data pribadi. Nah, dalam konteks ini, Kominfo dia sebagai regulator plus pengendali data pribadi. Nah, fungsi pengawasan di mana? Apakah akan ditumpuk di Kominfo juga atau dipisahkan di badan yang independen? Gitu. Nah, teman-teman sekalian, kenapa badan independen ini penting? Karena jika terjadi sebuah insiden, nah ini kan siapa yang dipercaya publik untuk melakukan investigasi, ya menyatakan breach atau tidak atau bukan breach. Ini kan permasalahan dulu kan, pertama kan ada orang ngeklaim data breach, kan pertanyaan berikutnya adalah ini benar apa bohong sih? Nah, siapa yang berhak menyatakan ini adalah bukan data breach dan ini adalah data breach? Nah ini kalau yang menyatakan bukan data breach adalah korban, ya tentu orang akan ada ragu-ragu ya Mas Bowo ya. Jadi kalau misalnya ada lembaga independen gitu ya. Mungkin ini sebuah analogi yang mungkin tidak sama ya, kayak misalnya kecelakaan pesawat terbang, mungkin Pak Ardi nanti bisa lebih cerita banyak, pesawat terbang gitu kan. Nah itu kan melakukan investigasi bukan Lion Air-nya ya Mas Bowo ya, bukan Lion Air-nya, bukan Garuda yang jadi korban, tapi komisi independen ya, si KNKT misalnya, sehingga nanti ada rilis setelah terjadi ini kronologi dan seterusnya. Nah, tapi kan sekarang ini kan masih dalam proses transisi penyusunan, dan saya kira opsinya tinggal dua tadi ya. Dia pengatur sekaligus pengawas atau dipisah. Ya. Kalau misalnya konteksnya kayak industri telekomunikasi, mungkin gabung nggak apa-apa ya, karena tidak ada konflik kepentingan. Tapi begitu dia pengatur, dia pengendali data pribadi, dan juga pengawas, nah ini yang mungkin agak nanti ada beberapa komplikasi konflik kepentingan. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan tambahan yang ke Mas Novel nih, yang kaitannya dengan ini ada beberapa kasus jurnalis jadi korban doxing di media sosial. Gitu. Jadi apakah penggunaan aplikasi seperti WhatsApp, Twitter, Instagram, dan email tertentu seperti Gmail itu membuat data pribadi itu rentan dicuri atau diretas ya Mas? Ya, jadi teman-teman sekalian, dalam paparan tadi saya sampaikan bahwa ada, jadi karakteristik ruang cyber dengan ruang fisik ini berbeda ya. Jadi kalau tadi saya sampaikan di salah satu slide saya, kalau di ruang fisik itu saya untuk ngaku Joni depan Mas Bowo nggak gampang. Mas Bowo, aku ini Joni loh. Kan Mas Bowo, nggak percaya aku. Gitu Mas Bowo ya. Saya bisa ngaku Joni kalau saya melakukan operasi plastik, merubah sidik jari, merubah suara, atau mungkin operasi kelamin, saya bisa berubah itu Mas Bowo tuh. Itu di dunia fisik ya. Bahkan ada teman saya tuh profesinya dia dokter operasi transgender ya. Ada teman saya seperti itu, kerjaannya begitu. ngerubah orang, merubah dari laki jadi perempuan ya.
Dan paling susah katanya ngerubah orang Arab karena badannya gede-gede, itu buat dia repot itu. Itu begitu repotnya ngerubah identitas di dunia fisik, Pak. Ya, tapi kalau di dunia digital itu gampang banget ya. Nah, saya kira teman-teman punya identitas banyak ya, karena kita berhubungan dengan banyak platform dan seterusnya. Nah, ini jadi nggak gampang. Nah, menghadapi hal yang sangat fragile seperti ini, maka kita bisa dibilang harus senantiasa non-stop kewaspadaan ya. Jadi kewaspadaannya itu harus non-stop ya. Karena kalau misal teman-teman tadi Mbak Sati misalnya, gimana sih cara kita ngelindungi dompet secara offline? Ya gampang. Kita naik kereta, kita taruh dompet dalam tas kita dan taruh di depan dada kita. Kenapa? Karena ancamannya kelihatan. Paling blind spot kita ada di belakang telinga, Mas Bowo ya. Nah, itu blind spot kita. Selebihnya kita bisa ngelihat. Ya problemnya dunia cyber ini kita nggak kelihatan. Ya. Siapa yang nyerang aja kita nggak tahu. Ya. Ya ketika dulu terjadi cyber war pertama di salah satu negara Eropa itu kan yang pertanyaannya NATO ini serangannya dari mana? Kapan dideklar sebagai perang? Kan itu problemnya. Ini yang beda, sehingga mau nggak mau kita harus waspada. Dengan demikian teknologi itu pasti ada kerentanan, ya. Ada kerentanan, nggak ada yang sempurna yang menciptakan manusia ya, pasti nggak sempurna, sehingga penggunanya harus keep informed dan keep update ya. Nah, misalnya dari Google ada cerita ada kerentanan ini segera diupdate dan seterusnya. Terus yang kedua tadi ada beberapa tips dari saya di slide saya bagaimana melindungi identitas kita, terutama yang paling penting adalah mengelola paling basic adalah mengelola password kita ya, password kita dan menggunakan multi-factor authentication ya. Karena seseorang itu bisa identifikasi dengan 3 faktor gitu ya. Something you know, something you have, and something you are. Nah, paling tidak something you know dan something you have ya. Something you know-nya adalah password ya. Something you have-nya adalah dengan token ya, multi-factor. Multi-factor ini gratis ya, ada Google Authenticator, ada Microsoft Authenticator, bisa teman-teman pakai. Jadi apapun platform yang teman-teman punya identitas di situ, entah Google, entah Facebook, please aktifkan multi-factor authentication. Jangan rely on password ya, karena password itu peluang untuk di-crack-nya ada, sehingga diperkuat dengan faktor yang lain. Ya. Jadi begitu teman-teman login, dengan tidak hanya pakai password, tapi menggunakan autentikasi yang kedua. Gitu. Terima kasih, itu Mas. Oke, terima kasih Mas. Oke, ada pertanyaan yang kayaknya cocok nih kalau dijawab oleh Pak Ardi nih. Jadi dunia digital mau tidak mau bisa dicegah, semua rentang usia tersentuh. Dengan makin masifnya dunia digital ini, khususnya soal keamanan data, bisakah ICSF bersama pihak-pihak lain termasuk FIDA untuk memaksa kepada pemerintah, baik melalui Kemendikbudristek atau Kominfo, agar cybersecurity ini masuk dalam kurikulum pendidikan? Ya, jadi minimal dimulai dari tingkat SD, karena saat ini rata-rata anak SD sudah memiliki smartphone masing-masing. Monggo Pak Ardi jawabannya. Terima kasih Mas Bowo. Itu kok nggak salah pertanyaan dari teman kita di Pikiran Rakyat ya, Mas Satria. Jadi gini ya, salah satu misi dibangunnya atau dibentuknya ICSF itu tidak lain adalah kita ingin membuka wawasan pada masyarakat ya, bahwa dunia digital itu adalah sesuatu yang sangat indah. Namun seindah-indahnya sesuatu itu pasti ada resiko ya. Nah, tugas kita itu membuka mata melihat resiko itu, sehingga apa yang bisa kita gambarkan sebagai resiko itu paling tidak masyarakat bisa menyadari bahwa itu akan menjadi masalah buat mereka kemudian hari. Nah, namun kita ini terus terangnya bukan siapa-siapa ya. ICSF itu adalah sebuah badan hukum nirlaba, perkumpulan. Jadi kita ini nggak bisa memaksa pemerintah. Yang kita bisa lakukan adalah menunjukkan kepada pemerintah ya, teman-teman di dunia pendidikan ya, bahwa ini masalahnya yang kita hadapi ya. Dunia itu indah, digital itu indah, tapi ini ada resikonya yang akan kita hadapi, dan apa yang harus kita lakukan untuk menekan resiko-resiko yang ada ya. Selama ini ICSF adalah sudah melakukan hal seperti itu, makanya kita dengan teman-teman seperti FIDA ya bermitra gitu ya,
dan bagaimana kita sekarang bisa berkolaborasi hingga membuka ya. Ada risiko, ada jalan keluarnya ya. Jalan keluarnya bagaimana? Ini yang kita sekarang lakukan secara bersama-sama ya melalui media klinik siang ini. Tapi intinya kita harus melakukan sosialisasi ya, tanda kutip provokasi juga kepada teman-teman di dunia pendidikan bahwa kurikulum tentang digital itu ada suatu keharusan yang ditanamkan sejak dini. Ya, kalau kita tidak melakukan hal itu akan menimbulkan persoalan lebih lanjut ya. Karena apa? Ketergantungan kita terhadap perangkat-perangkat digital ya, seperti HP, smartphone itu semakin hari semakin tinggi. Ya, potensi resikonya juga semakin besar ya kalau kita tidak menyadari. Makanya kita harus lakukan hal ini ya. Kita bermitra ya dengan teman-teman di kita bilang teknologi owner ya, pemilik teknologi seperti VIDA. Kita juga bermitra dengan pemerintah, kita juga bermitra dengan teman-teman di Polri ya untuk dalam rangka sosialisasi aspek penegakan hukumnya ya, apa yang boleh dan apa tidak. Kita juga bermitra dengan teman-teman di Kominfo, dengan BSSN dan lain-lain. Kita pasti akan melakukan sosialisasi tentang potensi-potensi risiko yang bisa terjadi ketika kita memasuki dunia digital. Tapi yang jelas kita tidak bisa memaksa ya. Kita hanya bisa menunjukkan pada teman-teman bahwa ini masalahnya nih ya. Dan ini yang harus kita lakukan bersama untuk bisa menekan. Demikian Mas Bowo. Ya, makasih Pak Adi. Ini mungkin saya tambahkan sedikit juga. Jadi ICSF itu sangat aktif ketika bicara tentang pendidikan ya. Jadi kami sering sekali diundang dan bergabung di dalam tim perumus maupun komite untuk standarisasi kompetensi nasional Indonesia ya. Jadi yang sudah kami selesaikan bersama teman-teman yang lain itu adalah standarisasi kompetensi untuk SOC, Security Operation Center. Kemudian kemarin kami sudah menyelesaikan juga peta okupasi keamanan nasional Indonesia. Peta okupasi nasional keamanan cyber. Kemudian kami juga sudah sedang dalam proses untuk menyiapkan standar kompetensi untuk auditor keamanan informasi, pentester, uji keamanan cyber, dan juga forensik digital ya dari di BSSN maupun di Kominfo. Terakhir saya sendiri juga masuk di dalam tim untuk menyiapkan semacam framework untuk diklat ya. Jadi framework untuk pendidikan dan pelatihan keamanan cyber untuk adik-adik dengan kami diminta kerjasamanya dengan Poltek Cyber dan Sandi Negara. Kami menyiapkan beberapa proses untuk dari SD, kemudian SMP, kemudian SMA, baru kemudian perguruan tinggi ya. Karena framework-nya ini kan memang framework yang luas ya. Nah, memang kalau kami lihat bahwa target peserta yang berbeda itu berarti skema pendidikannya berbeda ya. Jadi mungkin bukan dalam bentuk training tapi lebih dalam bentuk awareness ya. Jadi materi yang saya sampaikan untuk adik-adik SMA itu nanti akan juga berbeda dengan materi yang disampaikan untuk adik-adik SMP ataupun malah SD. Ya, kemasannya juga beda. Ya, jadi kalau seumpama adik-adik SMA itu masih bisa dalam bentuk presentasi, kalau seumpama untuk SMP dan SD itu mungkin bentuknya tidak dalam bentuk presentasi seperti ini, tetapi lebih ke arah ke bentuk komunikasi yang alternatif ya, seperti bentuk cerita, seperti gambar, animasi, itu yang akan lebih cocok buat mereka gitu. Jadi itulah yang ICSF coba lakukan, terutama dalam kaitannya untuk awareness dan training cybersecurity untuk masyarakat. Oke, untuk pertanyaan berikutnya nih banyak nih buat Mbak Sati. Jadi dari Pak Petrus ya, sertifikat elektronik dan tanda tangan digital itu apakah sama ya? Tadi sebenarnya sudah dijelaskan, mungkin bisa dipertajam lagi Mbak Sati. Kemudian juga dari Deandera dari Tech-in Asia ya, kaitannya dengan di tengah banyaknya isu kebocoran data pribadi yang tentu berdampak pada kepercayaan konsumen terhadap platform digital,
apakah penyedia sertifikat atau tanda tangan elektronik seperti VIDA ini bisa melihatnya sebagai peluang atau tantangan nih dalam akuisisi penggunanya gitu. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan jaminan keamanan VIDA, ya, apakah data yang diinput itu tidak akan bocor, ya, mungkin nanti bisa dijelaskan sebenarnya data yang disimpan itu apa, ya, di VIDA. Ini dari teman dari Mas Danang dari CNN Indonesia. Monggo waktu dan layarnya, Mbak Tati. Terima kasih Mas Bowo. Terima kasih pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin yang pertama dulu dari Mas Petrus ya. Jadi sertifikat elektronik itu memang beda sama, ini pertanyaannya dengan tanda tangan elektronik atau dengan tanda tangan digital nih Mas. Jadi kalau sertifikat elektronik itu sebetulnya adalah certified true copy of your identity gitu. Jadi itu lebih larinya pada saat pada saat seorang pengguna itu dilakukan verifikasi, maka diterbitkanlah sertifikat elektronik atas nama orang tersebut gitu. Dan di dalam sertifikat elektronik tersebut sudah menempel lah identitas orang itu kalau di Indonesia dengan NIK-nya gitu ya, dengan NIK-nya, dengan tanggal lahirnya, dengan nama lengkapnya. Nah, kalau tanda tangan elektronik itu adalah pembubuhan suatu suatu tanda tangan gitu ya, dengan menggunakan sertifikat elektronik tersebut gitu. Jadi misalnya turunan kalau gitu ya, Mbak. Iya, jadi itu lebih proses kalau sebetulnya itu adalah proses autentikasi gitu ya. Sama seperti kita kan kalau di tanda tangan basah kita tanda tangan kadang-kadang ada saksinya gitu ya. Nah, saksinya itu kan sebetulnya untuk melakukan verifikasi bahwa yang tanda tangan memang sakti gitu. Kalau ini verifikasinya atau saksinya itu tidak karena sudah ada sertifikat elektronik yang menggantikan identitas gitu. Kemudian barulah si tanda tangan elektronik bisa dilakukan sesudah dilakukan verifikasi gitu. Jadi itu adalah step berikutnya sesudah. Kalau tanda tangan digital itu bukan tanda tangan elektronik ya, Mas ya. Jadi Mas Petrus, jadi tanda tangan digital itu biasanya adalah image yang dibubuhkan kepada suatu dokumen elektronik. Gitu. Jadi tidak ada kekuatan hukumnya sama sekali. Sementara tanda tangan elektronik itu ada. Ya, mungkin aku tambahin dikit ya, Mbak Tati ya. Jadi sertifikat elektronik itu turunannya, derivatifnya itu salah satunya adalah tanda tangan elektronik, salah lainnya itu adalah SSL. Ya. Jadi kalau seumpama teman-teman mengakses ke website ada HTTPS, ya itu sebenarnya adalah menggunakan sertifikat elektronik. Ya. Jadi tidak cuma HTTPS saja, SMTPS, jadi kalau seumpama email yang secure itu pakai sertifikat elektronik. Kemudian kalau seumpama FTPS, kirim file yang secure itu pakai sertifikat elektronik. Karena sertifikat elektronik itu lebih ke arah bagaimana melakukan mengecek integriti ya dari siapa yang ngirim dan siapa yang nerima, itu salah satu bentuk kegunaan dari sertifikat elektronik. Nah, kalau seumpama bicara elektronik sama digital, ini kita harus paham bahwa kalau yang kita istilah secara umum itu adalah seperti digital certificate, kemudian juga digital signature, ya. Tetapi ketika masuk ke Indonesia, istilah terminologi hukum secara baku itu adalah elektronik, ya, karena undang-undangnya ITE bukan ITD, ya. Bukan informasi dan transaksi digital, tetapi informasi dan transaksi elektronik. Jadi akhirnya semua istilah-istilah yang berhubung yang diambil dari undang-undang ITE itu adalah belakangnya elektronik semua. Walaupun sebenarnya kalau seumpama istilah baku yang kita pahami itu ya digital signature. Karena kalau seumpama orang Kominfo sih ngelasnya, Mbak, ya kalau elektronik kan luas, bisa analog, bisa digital, ya. Tapi sekarang kan nggak ada yang analog ya, Mbak. Semua ngomongnya digital ya. Ya, oke. Terus untuk pertanyaan kedua, Mbak, monggo silakan. Ya, yang Diandra ya. Di tengah banyaknya isu kebocoran. Oh, ini ngomongin peluang ya, peluang atau tantangan sih gitu ya. Tentunya kalau kita tidak melihat ini. Kita melihatnya tentunya tantangan tapi juga peluang gitu ya, itu
kalau misalnya kita tidak melihat ini sebagai peluang, mungkin kita tidak ada di dalam tidak ada di dalam industri ini dan tidak ada di dalam bisnis ini gitu. Justru dengan adanya pandemi, dengan adanya kejadian selama 1,5 tahun ini justru menjadikan itu it's not a nice to have anymore gitu ya, it's a must have untuk banyak pebisnis. Jadi kalau misalnya dulu kan, oh ya tanda tangan elektronik nggak perlulah kan kita masuk kantor tiap hari, ketemu juga nggak apa-apa kita tanda tangan gitu. Sementara dengan work from home ini kan, bayangin kalau mau tanda tangan harus ngeprint dulu gitu ya. Itu kalau ke kantor ya, kalau ngeprint di rumah berlembar-lembar kan berat sebenarnya. Ngeprint dulu, terus ditanda tangan, terus ngegojek dulu gitu kan ya. Belum lagi kalau setiap halaman harus diparaf oleh departemen yang berbeda-beda. Waduh, itu udah makin lagi. Jadi bahkan berkekuatan hukum atau tidak pun itu sekarang bahkan udah menjadi must have gitu loh. Karena banyak sekali keuntungan bagi bisnis untuk memakai ini selama masa pandemi ini gitu, di luar bukan hanya convenience gitu, tapi for many other reasons gitu sih. Kalau perkembangan bisnisnya ya tentunya memang ya dengan accidental digital transformation ini memang perkembangan bisnis Vida jadi cukup baik. Memang saat ini karena kami banyak terikat dengan NDA dengan beberapa mitra gitu, belum bisa banyak bercerita di saat ini. Mungkin nanti dalam waktu dekat ini sebenarnya kita akan melakukan semacam rilis. Mudah-mudahan di rilis itu nanti kita bisa cerita lebih banyak. Tapi perkembangan bisnisnya sangat baik. Tim kami bahkan double ya tahun ini. Jadi itu mungkin bisa menjadi indikasi pesatnya perkembangan industri ini saat ini. Kalau yang terakhir tuh, jaminan keamanan ya, bahwa data yang di-input itu tidak akan bocor. Ya kan sebenarnya kita ada di dalam industri keamanan siber ya gitu, dan setiap langkah atau setiap hal yang dilakukan itu pasti ada proses di mana kita mempersiapkan arsitektur keamanan siber yang sedemikian rupa gitu di dalam Vida. Jadi baik misalnya dalam sistem network security-nya gitu ya, mungkin nih Mas Bowo yang udah banyak bercerita mengenai ini bisa lebih fasih nih dari kayak saya untuk menjelasinnya gitu. Tapi gimana sih kita bisa mensecure komputer network di dalam Vida gitu kan ya. Kemudian gimana sih dari sisi aplikasinya Vida gitu ya. Gimana sih software dan device itu dari Vida itu bisa terlindungi, nggak bisa direplikasi, tidak bisa terkompromis dan lain-lain. Belum kita ngomongin information security gitu. Jadi gimana caranya sih pada saat ada orang mengirim data ke Vida, data tersebut terenkripsi, pipa pada saat mengirim data tersebut terenkripsi. Jadi semuanya itu terenkripsi sehingga bukan hanya tidak bisa diretas, tapi pada saat diretas mungkin tidak bisa dibaca gitu. Jadi ibaratnya kalau ada orang yang pernah jelasin ke aku, Mas Bowo, itu tuh seperti kalau kita masuk rumah, ada kita punya sebatang emas ya, emasnya itu ya kita nggak taruh di meja makan atau di ruang tamu. Emasnya itu pasti kita masukin ke berangkasnya kita masukin ke tempat yang tersembunyi, terus berangkasnya itu dibukanya tuh pakai pin dan pakai kunci, dan kalau perlu kuncinya tuh ada 2, satu dipegang suami atau pegang istri gitu. Jadi ada berbagai macam layer equivalent yang seperti itu. Nah, di luar dari yang yang network, application, information security, operational security, tentunya ada juga elemen orangnya gitu ya. Mungkin Mas Bowo dan Mas Novel bisa bercerita bahwa memang kalau sebuah penyelenggara sertifikat elektronik itu ada berbagai fungsi-fungsi human gitu ya di dalam perusahaan yang menjaga supaya semua ini berjalan dengan baik, dan dibutuhkan banyak sekali loophole untuk bisa sistem ini menjadi gagal, tidak bisa melindungi gitu. Jadi ada multiple istilahnya Mas Bowo ya, ada multiple checks and balances lah gitu di dalam dari sisi human-nya, dan tentunya semua tim di Vida itu selalu dilakukan regular upgrade on the skill ya, on understanding. Jadi bukan hanya yang simple, bukan hanya yang bertanggung jawab terhadap data yang diberi pelatihan, tapi bahkan yang tim biasa itu, bahkan tim accounting atau tim yang mungkin tidak berhubungan langsung dengan data itu pun itu diberi training mengenai information security secara berkala gitu, karena human adalah salah satu
apa namanya adalah salah satu hal yang perlu diperkuat juga. Gitu. Seperti tadi ada yang ngomongin soal bisa nggak kita dari SD diberi pelatihan keamanan siber, ya itu sama. Jadi seluruh human capital di FIDA itu sudah ada training keamanan sibernya gitu. Apakah dia berhubungan langsung dengan data ataupun tidak. Jadi ada multiple layer untuk memastikan ini. Ya, mungkin aku bisa tambahkan ya Mbak, karena kalau semama kita ditanyain tentang apakah sistem Anda itu aman atau enggak sih, gitu. Ya, kita pasti akan bilang aman, gitu loh. Karena yang namanya aman itu sebenarnya adalah suatu perasaan ya, bahwa saya sudah melakukan ini, saya merasa bahwa diri saya aman. Tetapi harusnya ada orang lain, orang pihak ketiga itu yang mengecek apakah yang saya lakukan itu benar, gitu loh. Dan saya melihat bahwa FIDA itu sudah punya sertifikasi dari WebTrust. Ya, ini mungkin Mas Novel bisa cerita nih. Ini gimana susahnya untuk lolos sertifikasi dari WebTrust, Mas Novel? Ya, saya mungkin nggak cerita spesifik ya, Mas Mbak Sati ya. Saya hanya sampaikan bahwa filosofinya begini, kalau di dunia fisik itu kita nggak ada penjamin identitas. Saya menyatakan saya Novel, saya nggak perlu orang ketiga menyatakan bahwa ya ini benar Novel gitu. Kalau di dunia cyber harus ada penjaminnya tuh, ya. Siapa yang menjamin ini yang tanda tangan Novel? Ini itu ya Mbak Sati ya. Siapa gitu? Jadi pertanyaan gitu. Nah disitulah perannya pemerintah. Gitu. Pemerintah, kenapa ada PSRE? Kenapa disebut berinduk? Ya karena yang ngakuin siapa? Yang jamin siapa? FIDA. FIDA yang jamin siapa? Pemerintah, kan gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan identitas itu punya kekuatan hukum. Ini yang membackup lah, ya membackup identitas seseorang digital di dunia cyber. Kalau di dunia fisik nggak perlu kayak gitu-gitu ya. Bahkan untuk merubah identitas nggak gampang ya. Bahkan tadi saya cerita, saya punya teman yang kerjaannya operasi kelamin sampai istrinya tuh istilahnya bertentangan dengan keyakinan istrinya lah gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ya, terus yang kedua tadi komentar saya, ya ini kan tentang resiko ya, dan resiko itu kan bicara tentang peluang dan impact ya. Artinya sebagai untuk mengurangi resiko secara sistemik, nah itulah dibutuhkan adanya regulasi gitu ya. Artinya saling kontrol antar institusi itu penting dibikin gitu ya, karena basically yang namanya kita kehujanan nih, kita pasang payung gitu ya, kan selalu ada resiko baju kita basah. Entah dari mobil lewat tiba-tiba nyerempet comberan kita kena basah kan ya, dan seterusnya. Ya, mungkin datangnya air sih dari atas ya, tapi kan kadang-kadang mana tahu datang dari samping ya, ada kucing lewat lah apa nggak tahu. Nah, ini namanya istilahnya inherent risk yang senantiasa ada, dan ini tentunya untuk semakin memperkecil peluangnya resiko itu dibutuhkan adanya regulasi sehingga ekosistem saling menjaga di antara institusi itu terjaga. Saya kira itu ya. Jadi maksud saya harus komprehensif gitu pendekatan, yang nggak bisa one man show ya terkait masalah ini. Terima kasih tambahan dari saya. Oke, makasih Mas Novel. Ya ini mungkin pertanyaan terakhir ya ke Mbak Sati lagi untuk menutup acara diskusi ini ya. Dari Pak Sifaul Arifin dari Solo Pos ya, apakah FIDA termasuk perusahaan yang sudah PKS dengan Kemendagri untuk mengakses data pribadi warganya? Nah, ini mungkin bisa diceritakan ya, sebenarnya FIDA itu mengakses datanya Dukcapil atau enggak sih, gitu mungkin bisa dijelasin gitu. Karena teman-teman itu kadang juga bingung ya, sebenarnya Dukcapil itu kerjasama itu sebenarnya yang bisa diakses itu apa saja, itu nanti Mbak Sati bisa jelaskan. Kemudian apa jaminan perusahaan swasta itu tidak menyalahgunakan data pribadi? Kemudian lalu dalam draft PDP perusahaan swasta sejenis apakah diatur? Monggo silakan. Ya. Terima kasih, Mas. Mungkin Halo Mbak Sati. Mungkin ada permasalahan koneksi? Atau mungkin bisa dibantu dari teman-teman FIDA lainnya, yang terutama dari bagian teknis.
Halo, sudah oke lagi Mbak? Oh ya udah, tadi ada glitch soalnya. Nah, oke, monggo. Ya, Fidel itu memang salah satu dari perusahaan yang sudah punya PKS dengan Dukcapil, apa namanya? Tapi mungkin mengatakan mengakses itu kurang tepat. Sebetulnya peran Dukcapil ini kita di Indonesia itu sangat beruntung punya satu database gitu ya, di mana sebagian besar adult population di Indonesia itu sudah ada di dalam situ dan sudah ada biometriknya, dan dalam hal ini Dukcapil perannya sangat penting gitu di dalam di dalam mengelola identitas pendudukan tersebut gitu. Dan kerjasama kami selama ini sangat baik. Nah, apa sih sebetulnya di dalam yang dilakukan? Nah, kita itu sebenarnya bukan mengakses data pribadi, itu kurang tepat gitu ya. Kalimatnya itu sebetulnya adalah kita itu bisa diberi kesempatan untuk melakukan match atau not match terhadap data yang sudah dimasukkan oleh konsumen. Nah, di dalam data apa yang bisa di match atau not match gitu, itu juga sangat terbatas gitu ya. Jadi kita punya PKS yang sangat spesifik gitu. Jadi misalnya data yang bisa diakses oleh penyelenggara sertifikat elektronik itu sesuai dengan apa yang sudah diperbolehkan oleh Kominfo untuk penyelenggara sertifikat elektronik, yaitu nama lengkap, nomor NIK, dan tanggal lahir. Jadi untuk setiap kita bisa melakukan match atau not match data ini nih perlu ada basisnya gitu ya. Dukcapil tidak akan begitu saja gitu memberikan kesempatan untuk match not match tersebut. Dan tentunya siapa saja yang bisa melakukan match not match ini juga seperti tadi Mas Bowo bilang dan Mas Novel bilang gitu. Kita harus punya izin dulu, kita harus punya izin PSRE dulu gitu ya dari Kominfo. Jadi Kominfo sudah selesai mengaudit gitu sistem-sistem kita dan bahwa ini memang dilakukan seperti ini dengan baik, barulah kemudian kita bisa mempunyai PKS dengan Dukcapil. Jadi itu untuk proses sana juga cukup cukup banyak langkahnya, dan tentunya selalu dipantau gitu apa saja sih data yang sudah di match itu ada berapa dan lain-lain, itu kami selalu harus melaporkan gitu. Nah, jaminan perusahaan swasta tidak menyalahgunakan data pribadi warga itu balik ke yang tadi Mas Bowo dan Mas Novel dan Mas Ardi sampaikan gitu, bahwa memang ada third party gitu yang selalu melakukan audit gitu, dan dalam hal ini FIDA memang third party yang mengaudit, bukan hanya Kominfo tapi juga perusahaan-perusahaan global tadi, bahwa sistem kita tuh sudah dilakukan sedemikian rupa gitu sehingga tidak menyalahgunakan aturan yang sudah ada dan sudah diberikan gitu. Dan kalau di dalam PDP perusahaan swasta sejenis apakah diatur? Mungkin ini pertanyaan yang bisa saya kasih ke Mas Bowo dan Mas Novel gitu ya, karena mungkin lebih tepat. Tapi perusahaan swasta sejenis itu maksudnya apa juga mungkin perlu bisa diperjelas lagi dengan dari Mas Syifal ya Mas. Ya, oke. Jadi ini saya cerita dikit yang kaitannya dengan mengapa kok yang diambil cuma nama, tanggal lahir, sama apa lagi itu Mbak? NIK, nomor NIK. NIK, ya kan? Nama, tanggal lahir, NIK. Ya. Karena saya salah satu anggota KPPS. Ya. Nah, KPPS itu yang ngurusi pemilihan warga sekitar. Nah, kalau saya membaca data dokumen dari KPUD ya, di alamat di rumah saya saja yang kompleknya satu sama ya, itu untuk nulis alamat itu beda-beda. Jadi ada jalan ditulis JL, ada ditulis JLN gitu. Ada yang nggak ditulis. Kemudian blok ada yang BLK, ada BLOK gitu, ada yang nggak dikasih gitu. Bayangkan kalau seumpama detail sampai alamat itu dimasukkan juga, wah itu akan susah sekali sistem untuk ngecek ini yang mana gitu, karena saya dan tetangga saya bisa jadi tulisan di dalam KTP-nya untuk alamatnya itu berbeda. Tetapi kalau cuma nama, NIK dan tanggal lahir itu relatif kecil sekali untuk ada perubahan ada kesalahan di situ. Ya, jadi memang triknya di situ ya. Jadi salah satu teman saya di kelas saya yang jagoan data science yang diimpor dari Amerika untuk menjadi salah satu direktur BUMN di sini ya, itu komplainnya juga gitu. Ini untuk membersihkan data sendiri itu susah payah. Karena apa? Karena input pemasukannya itu nggak standar. Ya, jadi teman-teman bisa kebayangin ya model seperti itu. Nah, kemudian yang kaitannya dengan draft PDP ya. Jadi
ada ketentuan khusus untuk perusahaan penyedia layanan yang melakukan pemrosesan data spesifik itu harus punya DPO, ya, Data Protection Officer. Ya, nah ini nanti kita tunggu nih ketika RUU PDP ini jadi, ya, apakah pasal tersebut itu masih ada atau tidak, ya, karena kalau semama masih ada berarti kebutuhan DPO itu nanti akan sangat besar sekali, ya, karena banyak nih perusahaan-perusahaan yang mengelola data spesifik, ya, termasuk mungkin nggak tahu Nvidia nanti apakah masuk atau enggak, kita harus tanyakan lagi, harus cek lagi gitu, karena kritikalitasnya memang ada di situ, dan juga kewajiban tentang DPO atau pejabat perlindungan data pribadi itu ternyata cukup berat. Mungkin itu tambahan jawaban saya ke Pak Syiful. Terima kasih sekali atas semua pertanyaan dan diskusi. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu pencerahan mengenai sertifikat elektronik, tanda tangan elektronik, dan juga bagaimana pentingnya, ya, pentingnya tanda tangan elektronik ini di dunia ketika kita itu khawatir bahwa data pribadi kita itu ternyata sudah kemana-mana. Gitu. Oke, mungkin demikian saja untuk sesi diskusi, presentasi, tanya jawab yang saat ini kita laksanakan. Saya Satrio Wibowo ucapkan terima kasih pada semuanya, kepada Mbak Sati, Pak Adi, dan Mas Novel. Kita kembalikan kepada MC, Mbak Agnes. Masih ada acara berikutnya yang pasti akan sangat menarik, ya, karena ini kaitannya dengan bagaimana teman-teman ini bisa mendapatkan, mengoperasikan tanda tangan elektronik tidak, ya. Monggo, silakan Mbak Agnes, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sesi ini. Ya, terima kasih banyak Mas Bowo, juga untuk Pak Ardi, Pak Novel, dan Mbak Sati atas diskusinya yang sangat menarik, ya. Pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan media juga bagus-bagus, menarik-menarik semua. Semoga diskusi kita kali ini bisa memberikan manfaat yang lebih lagi terkait pemahaman tentang keamanan siber, juga perlindungan data.